praduga tidak bersalah itu dalam suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Aku mau tanya, misalnya ada orang nyuri di daerah jauh, di daerah Kalimantan lah, tapi di sidangnya di Jawa gitu bisa nggak? MKC itu letaknya kesalahannya yang menista menurut kalian? Bunyinya maksud bunyi MKC yang menista yang dia bilang itu. Bunyinya kan sudah jelas, tadi kan udah saya katakan, alhamdulillah. Habis itu yang lainnya apa? Waduh, aku semua agama saya pelajarin. 4 kitab suci yang kamu yakin, maaf bukan 4 karena kau Kristen kan? Segar-segar Kristen. Ya bro. Ya. Tapi Yahya Waloni itu kenapa ya? Kenapa? Beritanya sampai sekarang belum disidang-sidang Yahya Waloni. Padahal hampir bersamaan mereka dua itu. Ya, saya mau tanya, kalau kakek-kakek menikah dengan anak di bawah umur 9 tahun, itu sebelum kau pun jangan dulu. Kakek-kakek itu namanya siapa? Anak itu namanya siapa? Ya, kakek-kakek lah, itu kakek-kakek itu namanya siapa? Ya, saya nggak usah sebut namanya aja. Dia itu kabul itu nggak apa? Menjawabnya. Jadi saya hafal betul dan saya tahu betul kemana sasaran tembak pertanyaanmu. Tapi justru kalau kita konteks berbicara hukum positif di Republik ini, lalu Anda menanyakan seperti itu sangat bodoh. Hukum di zaman Yesus, di zaman Isaac atau Ishak, di zaman Nabi Muhammad Anda bawa kemari, itu sudah sangat berbeda, bro. Menafsir. Itu kalau cuma menafsirkan juga tentang Alkitab, bersalah nggak dia? Coba kau putar. loh kok coba kau putar? Bapak yang ngomong, kenapa saya yang disuruh putar? Kan? Gini. Pokoknya jelas. Jangan pokoknya. Gini. Gitu. Gini, videonya saja Bapak tidak bisa menyajikan. Bagaimana kita bisa melihat ada penafsiran yang menyimpang di dalam video itu? Ada lah. Coba mana? Cek ulang-ulang kau. Mana? Ya, kok saya disuruh? Emang saya siapanya Bapak nyuruh-nyuruh saya? Masa kadang gambarnya kalau di gambar cewek lagi terus salib apa lagi? Salib itu kan terjemahan pikiran umat Kristen. Tidak ada satupun salib yang sama di kalangan umat Kristen. Salah satu unsur yang paling fundamental di dalam pasal penistaan agama adalah dia bukan pelakunya. Pasti dia bukan pelakunya. Tapi kalau dia pelakunya, dia siap-siap terima hukuman. Karena kebenaran itu nggak pernah membohongi siapapun. Kalau MKC tidak minta maaf dan mengakui perbuatannya di depan hakim, nggak kemana 8 tahun. Saya bukan mendalui hakim ya, dan saya bukan merasa sok pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi ya, perihal membahas kasus Qosman bin Sunet yang saat ini masih berlanjut dalam proses persidangan ya. Nah, di sini ada beberapa orang oten ya yang mencoba mempertanyakan kasus Qosman bin Sunet ini dan membandingkannya dengan kasus yang juga dialami oleh Ustadz Yahya Waloni. Nah, di sini ada narasumber yang cukup kredibel ya. Di antaranya ada Opung Rambe, Ketua Peradin Indonesia, dan juga ada pengacara dari Kristen sendiri. Nah, tentunya penjelasan dari kedua narasumber ini sangat
memberi pengetahuan kepada kita semuanya, khusus di bidang hukum ya, yang mungkin di antara kita ada sebagian yang memang tidak mengerti bagaimana prosedur proses hukum atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh si Kosman bin Sunet ini. Nah, sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta share. Dan begitu juga jangan lupa kita dukung channel Islam lainnya untuk terus bersama membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Itu bisa kita bicarakan. Tapi kalau soal kebenaran materialnya, bagaimana itu penistaan dan sebagainya, nanti kita contempt of court, berurusan pula lagi dengan Mabes Polri. Jangan. Nah, Jelaskan dulu, Opung. Dia nggak ngerti konten of court itu. Bahasa Indonesia ini, Opung. Dia ngerti dia. itu penghinaan terhadap badan peradilan. Itu nggak boleh, karena mengkomentari putusan salah satu putusan yang sudah inkrapan GWSD, yang disebutkan dengan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap, bahkan menjadi jurisprudens. Itu namanya contempt of court. Tidak bisa. Nah, oleh karenanya, kalau dibandingkan sekarang satu perkara dengan perkara lain, beda. Beda, tidak bisa disamakan. Karena kausalitasnya itu, lihat dulu unsur perbuatannya. Jadi sehingga kita lihat, mudah-mudahan Yaya Waluni dalam waktu dekat sudah juga disidangkan di pengadilan. Kita lihat mana nistanya di situ, di mana kepalsuannya, di mana waksnya. Nah, nanti kita lihat kebenaran formilnya. Karena menyangkut IT, berarti harus kita mencari kebenaran formil. Kalau mencari kebenaran material itu adanya di KUHP. Seperti tadi yang sampaikan Bang Yan itu, pasal 156, itu undang-undang hukum yang kita harus patuhin semua insan manusia di muka bumi NKRI Nusantara ini. Siapapun di atas muka bumi Nusantara ini, di lingkup NKRI di wilayah hukum, melakukan suatu kejahatan, itu pasti dituntut, dimintain pertanggungjawabannya di hadapan hukum. Itu segar-segar. Jadi kita tidak melihat, saya sebagai profesionalisme tidak akan melihat dari segi keyakinan, tapi kita melihat dari segi kacamata hukum, bersalah tidaknya. Nah, Saifuddin, siapa namanya? Saifuddin Ibrahim, itu anggota saya, anak buah saya itu yang membela dia di persidangan. Dan saya waktu itu diajak sebagai gurunya. Saya bilang, enggak, cukup kamu aja di sana. Waktu dia disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Itu namanya Advokat Basuk, itu anak buah saya. Sekarang bahkan sudah jadi sekjen saya angkat di kantor DPP Pradil. Jadi kita tidak melihat keyakinan, karena di dalam sumpah jabatan advokat, sumpah jabatan hakim, demikian juga jaksa, itu tidak ada membeda-bedakan agama, ras, suku, dan sebagainya. Itu nggak boleh. Kami hanya melihat sebagai penegak hukum itu dari kacamata hukum. Adakah sesuatu kejahatan? Adakah sesuatu pelanggaran? Jadi sehingga kita sabar menunggu, kita sampaikan prosesnya. Kita lihat, nanti hakim tentunya, hakim itu pun bukan hanya satu di tingkat pengadilan negeri. Pengadilan negeri dia bersalah, belum tentu di tingkat banding pengadilan tinggi. Setelah berpait mereka mungkin karena manusia juga punya batas kemampuan. Tapi yang akhirnya nanti di Mahkamah Agung sebagai poros sentral peradilan, yang namanya setelah berfait lah yang mereka tetapkan di sana, merupakan putusan yang final dan binding, ya, putusan kasasi ataupun nanti terakhirnya PK kalau jika ada novum.
Jadi sabar kita menunggu prosesnya. Walaupun barangkali di hati kita masing-masing ada sesuatu dan lain hal, itu namanya keyakinan. Apalagi, mohon maaf, orang Batak itu fanatik agama. Luar biasa. Dia tidak tidak akan goyah mempunyai prinsip-prinsip. Tapi kalau kita membuat suatu tafsir, itulah kata Bang Yan itu, satu sarjana hukum pendapatnya 10. Bayangkan berapa ratus yang terlibat penanganan perkara pidana itu dalam satu kasus, seperti Yaya Waloni, seperti siapa yang MKC itu banyak itu hakim di Pengadilan Negeri 3 dan sampai hakim banding, hakim kasasi, hakim agung aja satu anggota hakim agung 3 asistennya. Bayangkan hakimnya, asistennya ini adalah bukan mantan hakim-hakim tinggi yang dinonpalukan di Mahkamah Agung. Nah, ini yang perlu kita harus memahami. Makanya saya katakan mudah-mudahan semua proses berjalan sebagaimana mestinya. Begitu Bung Seger-Seger, mudah-mudahan dapat memahami memaknai apa yang saya sampaikan. Lanjut. Ya, begini tadi Om Segar-Segar itu mengatakan gini, Opung. Dia pikir tuh Yaya Waloni udah bersalah, KC udah bersalah. Tolong jelaskan Opung apa sih yang dimaksud praduga tak bersalah, Opung, biar Segar-Segar paham gitu, Opung. Praduga tidak bersalah itu dalam suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Walaupun itu putusan pengadilan itu sendiri seperti di tingkat pertama di pengadilan negeri, dia sudah dihukum, tapi adanya upaya hukum untuk banding, masih menganut ajas praduga tidak bersalah. Kenapa? Karena adanya pernyataan banding upaya hukum yang dilakukan ke pengadilan tinggi, maka putusan sendiri belum inkrah, belum dapat dilaksanakan. Itu namanya praduga tidak bersalah. Karena di tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, contoh tahun yang lalu, gegernya tindak pidana korupsi Catherine Dirut Pertamina. Ibu kita itu dihukum PN sekian tahun, PT sekian tahun, putusan kasasi bebas murni. Nah, itulah yang katakan bahwa putusan sebelum ada putusan pengadilan, maka harus kita tetap menghormati ajas praduga tidak bersalah. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat memahaminya. Sangat bermanfaat, Opung. Silakan Segar-Segar, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, sekarang aku tanya, itu kan MKC-nya kan ditangkap di Jakarta, tapi kenapa sidangnya di Ciamis? Oke, pertanyaan bagus. Baik. Mengenai proses persidangan dimanapun itu berada, melihat ada sesuai dengan koridor substansi yang diatur di dalam KUHP. Pertama, di mana saksi paling terbanyak, di mana lokus tempus dilakukan. Jadi sehingga ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan demi keamanan. Contoh, Habib Rizik. Dia rumahnya di Jakarta Barat kok. Habib Rizik disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rumahnya di Jakarta Barat. Dia mengadakan keriaan pesta anaknya di Jakarta Barat. Kok disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Nah, jawabannya hanya satu. Bukan karena saksi banyak di Jakarta Timur, orang sama-sama Jakarta kok. Akan tetapi demi keamanan, menjaga keselamatan, lingkungan, ketenteraman masyarakat. Bila disidangkan di Jakarta Barat, penduduknya sangat padat. Mungkin ini akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka demi keamanan, jaksa penuntutnya meminta ke Mahkamah Agung. Nah, ini orang nggak tahu nih kadang-kadang ini saya jelaskan.
Jaksa Agung meminta disidangkan perkara itu di tempat yang aman dengan segala faktor alasan ulasan dan sedemikian rupa ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempertimbangkan, merestui dan memberikan izin untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selesai. Mau teriak 1000 kali teriak pun eksepsi. Oh, lokus tempus di Jakarta Barat disidangkan Jakarta Timur. Ya enggak bisa, orang namanya Mahkamah Agung, poros sentral peradilan. Siapa yang bisa mengingkar, siapa yang bisa membantah itu? Jaksa juga tidak seenak-enak udel-udelnya itu mengajukan Jakarta Timur. Pasti punya pegangan, punya dasar perkara itu diajukan di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Habib Rizik. Nah, sekarang lagi bersidang Munarman, rumahnya di Jakarta Selatan. Dia semua melakukan kegiatan aktivitas Jakarta Selatan. Saksi-saksi Jakarta Selatan. Kok disidangkan Jakarta Timur? Apa dasarnya? Dasarnya itu. Raih hasil trading yang nyata dengan akun live di platform All In Trade. Mulai dengan deposit Yang tadi unsur ketiga yang saya katakan, demi keamanan menjaga ketentraman masyarakat. Hukum ini dibuat untuk siapa sih? Kan untuk masyarakat. Jangan terusik demi ketentraman ketenangan. Bukan seorang Habib Rizik, bukan seorang Munarman, tapi demi kepentingan hukum. Maka dipandang perlu dianggap baik dan aman tentram bila perkara itu disidangkan di Jakarta Timur itu tidak padat penduduknya. Coba perhatikan kalau yang belum tahu Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di sana itu luas, lega, dan masyarakat pun jauh dari lingkungan pengadilan sendiri. Andaikan apapun terjadi sesuatu di situ masih dapat ditanggulangi oleh keamanan. Nah, begitu juga MKC kita ini. Karena walaupun saya tidak tahu lebih jauh, mungkin Jaksa Agung meminta kepada Mahkamah Agung untuk disidangkan di Ciamis. Setahu saya juga pelapor perkara ini pun orang Ciamis. Nah, untuk memudahkan cepat, murah proses perkara berjalan, yaitu tadi mendatangkan seorang terdakwa di Pengadilan Negeri Ciamis dimintakan pertanggungjawaban di wilayah hukum. Kan wilayah hukum Republik Indonesia. Tahu nggak lebih daripada itu, kecuali luar negeri. Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat, masih wilayah Indonesia. Ciamis masih wilayah Indonesia. Dan itu memang dalam surat dakwaan selalu dikatakan seperti demikian. Dilakukan. Apalagi MKC melakukan kegiatan itu bukan dalam suatu tempusnya satu tempat, dia akan berpindah-pindah, dia akan melalui medsos YouTube, monolognya yang disampaikan, Alhamdulillah Yesus. Nah, dengan demikian kan dicarilah yang saya yakin seperti itu, walaupun saya tidak tahu dalam praktek hukum demikian. Begitu untuk mengenai penyidangannya kenapa di Ciamis. Tapi selengkapnya mungkin nanti mesti dilakukan pendalaman memeriksa berkas perkara. Begitu, Bung Seger-Seger, dilanjut. Gimana Mas Seger? Gini Bang, aku mau tanya, misalnya ada orang nyuri di daerah jauh, di daerah Kalimantan lah, tapi di sidangnya di Jawa gitu bisa nggak? Tadi kan sudah saya jelaskan Bang, lihat dulu unsurnya, locus delicti, tempus delictinya, dan kepentingan hukumnya. Itu tempat di mana disidangkannya. Enggak, itu kan dia ditangkap di Bali. Dia melakukan itu kan di Bali. Terlalu ini kayak Opung penjelasannya Pung. Gini, tadi pertanyaannya ini biar saya jawab Pung ya. Ya silakan. Oke, pencurian dengan penistaan sama atau tidak? Pencurian ada korban nggak? Nanti dulu saya nanya. Ada korban lah. Oke, mencuri apa? Contoh. Contoh mencuri ayam lah. Oke, mencuri ayam. Di rumahnya siapa? Ya di rumah orang lah. Oke, rumah seger-seger misalkan kan ya. Misalkan pencuri ini lari ke daerah Jakarta. Tertangkaplah. Berarti kan seger-seger ini melapor di daerah seger-seger kan ya? Iya.
Nah, pencurian itu apakah saya bisa saya ada yang mencuri ya? Apa saya bisa disidangkan Jakarta? Bisa. Tapi bagaimana segi hukumnya? Segi hukum yang korbannya di mana? Segar-segar kan di Kalimantan kan? Oh, iya. Nah, saksinya ada di mana? Di Kalimantan. Berarti saya harus dibawa ke Kalimantan. Itu logikanya. Nah, misalkan, gitu ya. Berbeda dengan misalkan saya korupsi. Saya korupsi daerah mana atau misalkan gini lah, segar-segar mencuri di daerah Jawa Barat. Enggak, yang itu udah paham aku, yang itu udah paham, ngerti. Oke, Sekarang udah aku gitu mau ya. tanya, Lanjut. MKC itu letaknya kesalahannya yang menista menurut kalian? Waduh, ke materi ini. Oke, nggak apa-apa Bang, dijawab aja Bang, nggak apa-apa. Ya silakan. Ini ada Bob, ada Om Bob nanti dijawab. Jangan kita yang jawab ya, Bang. Ya silakan Om Bob. Ada Om Bob? Boleh, silakan. Nanti pertanyaannya apa sebelum tamat itu? Monggo sebentar. Lanjut pertanyaannya biar kita diskusikan. Silakan. Ya, enggak, yang menistakan, yang menurut yang dilaporkan itu menistanya apa ya? Yang dilaporkan bahwa dia menista itu. Pasal apa yang kena untuk Iya, pas ini? yang dibunyikan MKC itu sehingga dia kena penistaan itu maksudku. Oke, udah dia jelas pertanyaannya. Silakan Opung. Yang kita baca di medsos yang sudah jelas bahwa dia itu disidangkan penistaan agama. Iya. Itu kan sudah jelas. Saya kira Iya, anak kecil pun tahu. bunyinya maksud bunyi MKC yang menista yang dia bilang itu. Bunyinya kan sudah jelas. Tadi kan sudah saya katakan, Alhamdulillah Yesus. Alhamdulillah Yesus. Itu kan sampai sekarang masih ada di YouTube. Coba buka YouTube-mu kalau kau punya YouTube. Ya, tahu. Habis itu yang lainnya apa? Waduh, aku baca aja dari YouTube deh. Nggak perlu saya katakan, nggak perlu kita diskusikan. Kalau pertanyaanmu itu nanti bisa terjebak pada diri kita sendiri. Tapi yang jelas itu perbuatannya sudah penistaan. Andaikan Anda itu diperbuat demikian sesuai dengan keyakinanmu, marah nggak kamu? Coba jawab. Alhamdulillah ada Yesus. Pelecehan. Hanya satu kalimat saja aku sampaikan, belum lagi kalimat-kalimat yang lain yang dia katakan ini itu segala macam. Cukup satu kalimat Alhamdulillah Yesus. Andai kan saya katakan seperti begitu pada keyakinanmu, kamu marah enggak? Itu kan pelecehan bagi Muslim. Apalagi saya sudah 3 kali haji, kawan. Oh iya kah? Saya mendalami hukum Islam, semua agama saya pelajarin. 4 kitab suci yang kamu yakin, maaf bukan 4 karena kau Kristen kan? Segar-segar Kristen. Bro. Ya. Nah, kalau kau Kristen, kitabmu yang kamu yakinin itu semua saya lecehkan. Apa perasaanmu? Sedangkan kita ini patut punya akidah dalam Islam, keyakinan yang begitu kental. Bukannya yang dilaporkan, maaf Bang, bukannya yang dilaporkan Muhammad yang lagi sholat dikerumuni jin ya? Itu termasuk juga itu bukan hanya itu, banyak. Kamu bisa buka di YouTube-nya itu, buka, tulis saja MKC di situ. Ada di situ, bukan hanya dilecehkan Muhammad. Bukan hanya dilecehkan Muhammad. Akidah dalam Islam itu disebutkan, keyakinan kami sudah dilecehkan sama dia. Satu kalimat yang saya katakan tadi, Alhamdulillah Yesus. Gimana? Apa hubungannya Alhamdulillah dengan Yesus? Tapi itu kan Bang, maaf ini. Itu kan ada ayatnya yang dikerumuni jin tuh. Terbanyak lah, nggak usah kita berdebat kalau soal biarkan. Kita perbincangkan. Bukan hanya itu, masih ada lagi yang lain. Masih banyak. Lebih selengkapnya bisa kamu buka YouTube dia. Tulis MKC di YouTube, muncul dia, nanti kamu putar, kamu dengar sendiri. Take down. Udah take down, udah nggak ada katanya Opung, udah nggak ada. Jadi kalau Anda bertanya aja, seger-seger ya.
Di samping itu banyak juga pasal yang lain ITE karena dia disebarkan itu di media sosial. Nah nanti kamu dengar aja deh, nanti materi persidangannya terbuka kok. Yang jelas Opung itu menjelaskan secara detailnya aja, nggak langsung ke dalam materi. Di sini bukan tempatnya menguji. Tapi Yahya Waloni itu kenapa ya? Kenapa? Beritanya sampai sekarang belum disidang-sidang Yahya Waloni, padahal hampir bersamaan mereka dua itu. Ya lu tanya aja kepada pengadilan kenapa nggak masuk Polri, kenapa nggak disidang? Itu kan gampang jawabannya ya. Kami nggak tahu lah, nantilah kalau disidang kamu tahu, kamu jelas. Jadi nggak usah tanya yang kami nggak bisa jawab, bukan kewenangan kami, kenapa nggak disidang, ya nggak tahu lah, gitu loh. Bukan urusan kami itu, gitu loh. Kami nggak mencampuri. Oke, adik yang lain. Ya, saya menanyakan kalau di Timur Tengah kan juga ada kalau ada tamu yang datang turis-turis itu biasanya di Israel itu disambut marhaban. Nah, itu orang Kristen loh. Di mana bang? Nah, terus tadi katanya yang Alhamdulillah Yesus. Nggak usah bawa Israel bang. Kenapa? Ya, Alhamdulillah Yesus itu salahnya di mana? Ya salahnya itu memasukkan kata Yesus dalam ayat suci Al-Quran. Boleh nggak? Ayat suci. Balik bertanya bang, Nah, terus alhamdulillah ada nggak? saya tanya kalau oke sudah kalau gitu. Nah, yang Ya, saya tanya sekarang ke Pak Radin ini, Pak. Ya, Apa ini silakan. yang pengacara. Ya silakan. Halo? Ya silakan langsung nanya bang. Ya, saya mau tanya, kalau kakek-kakek menikah dengan anak di bawah umur 9 tahun, itu Sebelum ke hukum jangan dulu. Kakek-kakek itu namanya siapa? Anak itu namanya siapa? Ya, kakek-kakek lah, itu Kakek-kakek itu namanya siapa? Ya, saya nggak usah sebut namanya aja. Dia itu Sebutkan kabul dulu itu bagi nggak, Pak? seorang menjawab kalau nggak ada Terus fakta. kena hukum pasal berapa, Pak? Kakek Oke, itu namanya Bang, siapa? Bang, Bentar, Bang, Pak. andai, Saya Bang. moderator. Kakek itu namanya siapa? Anak itu namanya siapa? Silakan. Iya, saya kan hanya menanyakan. Kakek itu namanya siapa? Anak itu namanya siapa? Biar desa handle langsung dia. Yang itu kabul nggak, Pak? Saya tanya. Terus kena pasalnya hukum itu apa enggak, Pak? Boleh saya jawab? Bertentangan dengan Mulai ini saya moderator Pak. ini kesempatannya Ketua Peradilan Indonesia menjawab. Kemudian baru Ya, kelompok. silakan, Pak. Oke. Soal perkawinan, undang-undang perkawinan kan sudah mengatur. Bahkan perkembangan hukum perkawinan itu semakin pesat, semakin ketat. Jadi pertanyaan abang tadi itu 9 tahun aja belum ada. Bagaimana ceritanya? Kalau kita berbicara konteks hukum positif di Indonesia, tapi jangan hubungkan dengan hukum-hukum yang lain. Bertepatan saya ini memperdalam hukum Islam. Semua agama saya pelajarin hukumnya. Jadi saya hafal betul dan saya tahu betul kemana sasaran tembak pertanyaanmu. Tapi justru kalau kita konteks berbicara hukum positif di Republik ini, itu sudah ada aturan-aturan yang sudah harus dipatuhin semua pihak, yang harus kita tunduk pada hukum perkawinan. Nah itu jawabannya, Bung Delta. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Cuma Ya. teman tadi agak marah-marah kok. Ini pakai sound effect nih, pakai sound effect ketahuan. Sebentar dulu dong. Ini pakai teratur ada Ya, moderator di terus sini. kalau pakai sound effect kenapa? Nggak apa-apa mau Saya song boleh efek. tangkap. Nggak apa-apa Saya tanya. mau song efek mau apa? Kan nanya. Bentar dulu dia. Jangan moderator, dong. izin Bapak menjawab kan dong, sensitif moderator. sekali saya nanya. Ya silakan, Pak Ustaz. Iya, 1 menit aja ya. Ini yang pakai nama Delta. Inilah luar biasanya Kristen ya, dan luar biasanya umat Islam. Umat Islam tahu bahwa Yosef umur 90 tahun. Kalau saya pakai bahasa kasar, kakek-kakek tua bangka. Ini bahasa hujatan ya. Tapi luar biasanya kami umat Islam tidak loh. Tidak menggunakan itu kepada Yosef atau suaminya Bunda Maria ya. Nah ini luar biasanya. Jadi kita itu sangat menghormati Yusuf, Bunda Maria.
juga kita tidak pernah menghujat loh ketika Isaac menikahi Ribka yang umurnya baru 3 tahun. Bunda Maria tadi 12 tahun ketika menikah dengan Yusuf yang umur 90 tahun. Lalu Anda menanyakan seperti itu sangat bodoh. Hukum di zaman Yesus, di zaman Isaac atau Ishak, di zaman Nabi Muhammad Anda bawa kemari, itu sudah sangat berbeda, bro. Jauh berbeda. Coba cek deh, mungkin nenek kamu menikah umur 11 tahun. Nenek saya jujur aja 11 tahun menikah tuh. Anak 8 yang hidup harusnya 13. Pada saat itu tidak ada masalah. Tapi zaman sekarang makin berkembang dan makin diperkuat dengan hukum, ya para ahlinya ada di sini. Opung Rambe, Bang Yan, Bang Bob ya. Itu sudah dijelaskan. Jangan samakan hukum sekarang dengan hukum yang 1400 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu. Anda salah tempat bicara itu. Lanjut moderator, standby lagi. Terima kasih Ustadz Unggul. Saya beri kesempatan. Nggak, sebentar aku ngomong, bisa nggak? Ya, melalui saya dulu dong, moderator. Makasih ya Om Bob. Ya silakan Om Segar-Segar, silakan. Gini, kan Om Bob bilang tadi MKC bersalah menafsir. Itu kalau cuma menafsirkan juga tentang Alkitab, bersalah nggak dia? Baik. Jadi sekarang begini. Kasih satu video Ustadz Zuma yang menafsirkan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Kristen. Coba kau putar. Loh, kok coba kau putar? Bapak yang ngomong, kenapa saya yang disuruh putar? Udah jelas itu. Yang jelasnya di mana? Yang dia menafsir. Apa? Makanya saya katakan. Artinya gini. Pokoknya jelas. Jangan pokoknya. Gini. Gitu. Gini, videonya saja Bapak tidak bisa menyajikan. Bagaimana kita bisa melihat ada penafsiran yang menyimpang di dalam video itu? Kalau hanya berdasarkan pemikiran asumsi Bapak, yaitu menyimpang menurut Bapak. Ada lah. Coba mana? lagi cek ulang-ulang kau. Mana? Ya, kok saya disuruh? Emang saya siapanya Bapak? Bapak nyuruh-nyuruh saya. Segar-segar kan Anda yang mendalilkan, Anda juga yang buktikan dong. Begitu loh. Saya bukan tidak terima. Mana videonya? Ayo kita bahas. Kita putar ulang. Di mana ada penyimpangan, penafsiran menyimpang dari situ? Kalau memang lu punya 2 alat bukti, laporin polisi aja. Iya, silakan. Gitu loh. Kita bukan mengatakan kenapa ini. Enggak. Setiap warga negara berhak melaporkan itu. Silakan laporkan. Kalau kita bicara hukum. Betul. Begitu. Loh kemudian masa kadang gambarnya kalau di gambar cewek lagi terus salib apa lagi di lipnya Dia cuma. buktinya mana? Aduh. Coba kau lihat yang lainnya itu jelas. Aduh, janganlah. kalau itu nanti saya lihat video coba. Jadi masuk lagi. Aku lihat dulu. Nggak apa-apa. Jadi begitu. Ini yang saya katakan itu. Kalau ini kita bahas, nanti Pak Segar-Segarnya yang keblinger ya. Di dalam Alkitab, di mana dijelaskan bentuk salib? Terperinci, salib itu bentuknya seperti ini. Di mana ada? Salib itu kan terjemahan pikiran umat Kristen. Tidak ada satupun salib yang sama di kalangan umat Kristen. Jadi kalau dikatakan menistakan dengan ada gambar salib seperti itu, menistakan salib yang mana? Di Kristen. Emang ada. Di dalam Kristen itu dinyatakan bentuk secara terperinci, bentuk salib seperti apa. Lihat salib di gereja Katolik, berbeda dengan di gereja saya, di HKBP. Itu hanya ketidaksukaan, ketersinggungan. Itu hanya ketersinggungan. Kita harus bisa pisahkan konteks mana yang melanggar hukum dengan melanggar perasaan. Ingat, pasal penistaan agama melindungi pokok-pokok ajaran agamanya. Pokok-pokok ajaran agama itu yang dilindungi, bukan umat beragamanya. Kalau umat beragamanya tersinggung, tidak ada pasal penistaan agama melindungi. Barang siapa membuat umat beragama tersinggung dipidana 4 tahun. Nggak ada begitu bunyinya. Harus kita bisa pisahkan. Jadi baper nggak bisa dilaporkan ya? Oh ya nggak bisa dong. Ya kalau itu kita bicarakan saja. Sama seperti saya mengkritik UAS tentang ada jin di salib ya. Saya katakan, saya protes, saya tersinggung, cukup sampai di situ. Begitu loh.
Tapi kalau kita bahas tentang hukumnya, apakah itu menyentuh pelanggaran hukum, apakah itu menyentuh penistaan agama, ayo kita kaji. Begitu loh. Di dalam ajaran agama Kristen sendiri, tidak ada yang mengatur tentang salib itu bentuknya begini. Tidak ada keseragaman. Banyak bentuk salib. Ada salib yang bentuknya bulat, dari pipa besi. Ada itu salib. Ada yang dari kayu peta, itu salib. Ya kan? Ada dari rantai, itu salib ya. Lantas yang dikatakan sesuai dengan pokok ajaran agama Kristen itu salib seperti apa? Ada nggak dalam pokok-pokok ajaran agama Kristen salib itu seperti apa bentuknya? Oh, kemudian dibuat gambar. Itu orang yang berimajinasi seolah-olah itu gambar Yesus. Sampai hari ini sekalipun di dalam Alkitab tidak ada diceritakan gambar Yesus seperti apa. Begitu loh. Betul. Jadi jangan katakan itu menista. Itu hanya anggapan di pikiran sebagian orang, rupa Yesus seperti itu. Tapi bukan di pokok-pokok ajaran agama Kristen. Begitu loh. Justru kalau ada orang yang membuat rupa Yesus, harusnya dia yang menistakan agama Kristen. Karena apa? Di dalam Alkitab tidak diceritakan seperti apa bentuk tubuh Yesus. Ciri-cirinya, mukanya, hidung mancung, pesek, mata cipit, mata belok, nggak ada. Begitu loh. Makanya ketika ada karikatur, ada animasi yang membuat rupa Nabi Muhammad Rasulullah diproseskan. Harusnya begitu juga orang-orang yang membuat foto Yesus, gambar Yesus, seolah-olah itu Yesus, bisa diproses. Betul. Gitu. Setuju. Mungkin begitu Bang Andi. Makasih Om. Setuju, Pak. Setuju. Reski ini apa siapa nih? Bukan ya. Ada yang lain yang mau bertanya, baik Muslim maupun Kristen, silakan. Di sini ada dua narasumber, silakan. Ya Pak, Bang Andi. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Bang. Iya. Saya mau nanya ke Opung tadi, Bang Andi, boleh nggak? Boleh. Ada dua narasumber sini, silakan. Ya. Pak, saya mau tanya masalah hukum ini, Pak. Misalnya ada 6 diakui agama resmi di Indonesia, Pak. Setelah itu rupanya di KTP-nya nggak ditulis di agama yang 6 itu. Apakah bisa dijerat dengan jerat pidana pemalsuan dokumen kependudukan? Makasih. Mengenai identitas tentang kepercayaan yang diakui oleh negara, ya itu sudah ada tadi 6. Jadi kalau ada di luar itu nggak diakui negara. Kalau ada pemalsuan dia bikin dia Yahudi, apapun identitasnya, itu nggak diakui di negara ini. Apa yang mau dipalsukan? Kalau memang dia memalsukan, mempergunakan dengan seperti itu, dan pasti juga identitas KTP tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah. Aneh itu kalau keluar sampai agamanya Yahudi ditulis di situ, ataupun yang lain selain daripada yang diakuin. Itu sesuai dengan konstitusi negara kita ini. Agama dilindungi oleh negara, tapi agama apa yang diakuin? Nah, ini yang perlu. Nah, pertanyaannya tadi itu sangat terlalu luas sekali untuk dijelaskan menurut hukum. Nah, kalau di negara-negara jiran kita, nggak usah jauh-jauh. Di Singapura, banyak di situ identitasnya nggak punya agama. Orang di Korea Selatan banyak nggak punya agama. Bahkan di negeri ini pun banyak, kalau di pedalaman sana itu nggak punya agama, masih banyak animisme. Di kampung saya aja, di kampungnya Pak Advokat Bob tadi itu masih ada si Pilibegu di sana, itu masih ada. Masih ada itu si Pilibegu itu. Parmalim itu masih ada. Tapi tidak akan pernah ditulis di KTP-nya Parmalim si Pilibegu. Tetap aja harus ada yang diakui oleh negara ini, agama yang dibenarkan. Demikian Om Caniago dari mana tadi ini, yang untuk dapat saya jelaskan singkat aja. Oke, makasih Opung. Ada tanggapan Om Bob? Dikit. Ya, baik. Benar ya. Jadi kalau ada, kita kan ngurus KTP kan ada kolom agama itu ya, ditulis ya. Jadi contoh, kalau di kolom agama itu ditulis di situ ya, kayak
di dalam orang Batak itu kan ada agama permaung-maung gitu ya. Aku tulis di situ maung-maung gitu kan. Itu kepercayaan zaman dulu itu maung-maung. Nanti di petugas yang menerbitkan KTP itu nggak akan ditulis karena nggak ada agama maung-maung di Indonesia yang diakui gitu loh. Jadi otomatis tidak akan bisa. Apalagi sekarang KTP elektronik itu sudah tersistem dan ada pakai server ya. Jadi formnya itu otomatis begitu Kristen muncul. Kita ada pilihannya agama Kristen, Islam itu ya, tinggal pilih kan. Nanti kalau nggak muncul di situ dia ya apa yang mau dipilih, apa yang mau diklik. Nggak boleh nulis, nggak boleh nulis. Ya gitu loh. Itu mengenai diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Begitu ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan apakah itu pemalsuan identitas, yang sering terjadi itu bukan sering, dan sekarang juga yang kita bahas tadi itu kayak MKC ya, di KTP masih Islam tapi ibadahnya sudah Kristen. Iya, KTP Islam percaya Yesus Tuhan. Itu yang bisa diangkat menjadi sebuah pemalsuan identitas. Begitu. Kenapa demikian? Karena kalau MKC meninggal dunia berdasarkan KTP-nya Islam, dia akan mendapatkan proses pemakaman sesuai dengan Islam karena di negara mengakui dia beragama Islam. Betul. Jangan nanti ribut ketika MKC meninggal dunia ya, panjang umur lah Pak MKC. Tapi kalau tidak dirubah KTP-nya Pak MKC itu, nanti akan ribut. Karena apa? Nanti orang gereja loh, kenapa loh? Ini dia negara Islam loh. Itu loh. Nanti di akta catatan akta kematiannya, bagaimana? Apakah Kristen atau Islam? Negara akan mengaku itu Islam karena di KTP masih Islam. Betul. Itu ya. Jadi mungkin ke situ arahnya yang sering terjadi. Contoh kayak aku beribadah itu setiap hari Minggu di gereja. Tapi aku bikin di situ Konghucu gitu contoh kan. Ketika aku meninggal tentu negara memberikan apa yang menjadi hakku itu sebagai seorang warga negara yang beragama Konghucu kan. Betul. Mengeluarkan akta kematian agama Konghucu. Jadi bingung, loh kok Konghucu ini padahal dia di gereja ini gitu loh. Itu dampak implikasinya dalam kehidupan orang yang identitas kependudukannya itu carut marut. Begitu. Belum nanti dia ketika dia menikah. Ketika dia menikah nanti bagaimana? Berdasarkan KTP dia harus di KUA ya. Karena beragama Islam. Nggak bisa di gereja. Sekalipun dia sudah 5 kali dibaptis bolak-balik sampai minum air. Ya, karena bolak-balik ditenggelamkan. Iya. Nah, tetap dia berdasarkan KTP dia agamanya Islam, dia harus ke KUA. Kalau enggak keluar nanti catatan kependudukan dan segala macamnya. Betul. Begitu. Mungkin itu jelas. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik Kristen maupun Islam. Ada 2 narasumber nih. Ayo, monggo. Saya Bang. Ya, monggo Bang. Saya pengen nanya sama Pak Bob. Kecil suaranya Bang, gedein dikit. Begini bagus. Iya bagus. Nama dari mana Bang? Silakan. Saya Muslim. Ya. Saya mau nanya sama Pak Bob Bang. Monggo Bang. Pak Bob, apakah pasal penistaan agama ini hanya untuk agama yang 6 agama yang resmi di Indonesia ini aja Bang? Kalau semuanya untuk penistaan agama di luar agama yang resmi ini bagaimana statusnya Pak? Makasih, itu aja Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Ini yang salah satu harus kita pahami. Jadi seperti yang saya katakan tadi, salah satu unsur yang paling fundamental di dalam pasal penistaan agama adalah yang pertama, 156A, huruf A, menafsirkan menyimpang dari pokok-pokok ajaran. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pasal 156A huruf B, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Jadi penistaan agama dan penyalahgunaan agama ya. Nah, acuannya berarti ketika ada penafsiran menyimpang, berarti acuannya adalah pokok-pokok ajaran agama kan. Nah, pokok-pokok ajaran agama ini di mana kita mengetahuinya? Di Departemen Agama, di Kementerian Agama. Ya. Nah, di Kementerian Agama yang diakui negara adalah cuma 6 agama. Pokok-pokok ajaran agama yang 6 ini diakui oleh negara dan ada di
Kementerian Agama. Ketika terjadi penyimpangan penafsiran dari pokok-pokok ajaran kepercayaan, kita mencari pokok-pokok ajaran kepercayaannya itu kemana? Kalau tidak ada di Kementerian Agama. Sehingga tidak memenuhi unsur pasal 156A huruf A. Makanya, satu perbuatan itu dapat dikatakan tidak pidana bila memenuhi unsur. Nah, untuk mengenal apakah di luar yang 6 agama ini bisa digunakan, dijeratkan dengan pasal 156A, kita lihat unsurnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita membandingkan, ini nanti contoh ya, kayak Parmalim ya, kalau Parmalim sudah ada putusan MK-nya, itu sudah diakui oleh negara ya. Kayak saya katakan tadi lah, yang lebih, apalagi ya, lebih kuno lagi, Parmaung-Maung ya, itu di sebelum Parmalim ada itu, di orang Batak itu, Maung-Maung itu. Ada yang melaporkan, dia menista ajaran Maung-Maung. Apa dia bilang? Begini-begini. Emang kalau pokok-pokok ajaran Maung-Maung itu gimana? Kebingungan mencari pokok-pokok ajaran agamanya. Jadi yang tidak memiliki pokok-pokok ajaran agama di Kementerian Agama, di Departemen Agama, tidak dapat digunakan pasal 156A huruf A huruf B untuk menjerat para pelaku penistaan dan penyalahgunaan agama. Demikian Bang jawabannya. Terima kasih Om Bob. Yang lain silakan. Tanya dulu Bang Hen, bagaimana bisa dipahami Bang apanya jawabannya? Oh iya. Silakan yang bertanya. Untuk ibaratnya untuk mengakomodir penegakan hukumnya gimana Bang untuk yang di luar dari agama yang resmi di Indonesia ini Pak? Tidak bisa, tidak punya cara, karena itu sudah diatur secara limitatif. Caranya ya memang harus bagaimana negara mengakui aliran kepercayaan itu seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita pemeluk kepercayaan Parmalim. Mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, agar itu dilindungi dan diakui oleh negara. Begitu Bang Ceking. Jadi caranya begitu. Ketika dia sudah diakui oleh negara, maka segala hukum yang ada di negara ini mengikat dan berlaku terhadap aliran kepercayaan itu. Itu kuncinya. Begitu Bang Ceking. Oke, terima kasih banyak Pak Bob. Terima kasih Bang Hendy. Oke, makasih Bang. Silakan teman-teman, ini segar-segar udah balik nggak nih cari data nih? Mana mas segar-segar nih? Seperti ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, saya mau bertanya ke Om Bob sama Opung, gini ya, atau ke Om Bob dulu deh. Kan ini Kak Aceh kan KTP-nya Islam, tapi kelakuannya adalah Kristen. Apakah ini tidak bisa dikategorikan menista agama, kedua agama begitu? Karena ini ada lompatan-lompatan yang sulit untuk diterka. Secara formal dia Islam, tapi kelakuannya Kristen dan sudah dibaptis. Nah ini nggak mencederai Kristen atau mencederai Islam sebenarnya? Yang mana ini orang ini sebenarnya kalau bunglon kayak gini? Gimana menyikapi Om Bob? Baik, kalau dari sisi hukum ya, saya lebih mengarah ke mengatakannya itu bukan penistaan agama karena terkait dia di KTP Islam tapi dia ibadahnya sudah Kristen, itu tidak ada penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama ya. Karena pasal penistaan agama itu unsur paling fundamentalnya itu tadi. Tapi kalau kita merujuk kepada undang-undang administrasi kependudukan dan undang-undang tentang KUHP ya, tentang pemalsuan identitas, ini memenuhi unsur. Ini memenuhi unsur. Artinya apa? KTP yang kita miliki itu adalah catatan kependudukan yang dikeluarkan oleh negara. Ya. Begitu ya. Contoh, saya Bobson. Ada satu lagi Bobson. Kalau cuma nama, maka orang bingung Bobson yang mana. Gitu ya. Nah, negara mencatatkan, menerbitkan, memberikan pengakuan kepada saya adalah Bobson Samsir Simbolon yang beragama Kristen. Nah, kepada Bobson yang satu lagi, negara mencatat dan menerbitkan pencatatan dan mengakui dia adalah Bobson Samsir Simbolon yang beragama Islam. Itulah pentingnya kolom agama dalam
administrasi kependudukan supaya negara dapat memberikan pengakuan terhadap warga negaranya, sehingga negara bisa memberikan apa yang menjadi hak dia sesuai dengan iman kepercayaan dia, karena itu diatur di dalam konstitusi negara kita. Bebas beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Tapi kalau di KTP Islam, nanti ketika dia Natal, lalu di situ ada polisi yang razia, dia masuk, diminta KTP. Loh, Anda Islam, kenapa di sini? Bisa dianggap penyusup malah. Iya. Artinya apa? Ada ketidaktertiban orang itu. Ya, kita bukan melarang dia pindah agama atau meninggalkan agama yang lama, memeluk agama yang baru. Silakan. Tidak ada di negara ini orang yang pindah agama masuk penjara. Nggak ada itu. Nggak ada. Tidak ada. Karena saya katakan tadi, kalau tidak ada pasal yang mengatur kejadian itu, peristiwa itu tidak bisa dipidana. Jadi di negara ini tidak ada pidana pindah agama. Nggak ada itu. Ya. Justru kalau dia mau pindah 10 kali pun bolak-balik ya. Contoh Islam, Kristen, Hindu, Buddha, balik lagi Islam, Kristen, bolak-balik dia terus begitu. Tiga lem mati. Iya, 3 lem sampai dia mati, itu nggak akan ada pidananya. Iya betul. Begitu. Tapi dalam hal pencatatan kependudukan, administrasi kependudukan, ini berhubungan dengan hak seseorang yang diatur di dalam konstitusi kita, yang diakui oleh negara. Artinya, warga negara yang beribadah, berkeyakinan Kristen, tapi KTP-nya Islam, dia membohongi negara. Dia tidak jujur, dia memberikan informasi yang keliru kepada negara. Itu aturan hukumnya. Itu bisa dipidana? Ya, bisa dipidana. Ada pidananya. Itu lebih kepada pidana pemalsuan identitas. Betul. Begitu. Seandainya kemarin itu di KTP MKC atau pada saat hakim membacakan ya, MKC, loh, oh tidak, yang mulia, saya sudah beragama Kristen, saya bukan Islam. Mungkin hakim akan ragu dengan dakwaan jaksa. Hakim akan ragu. Loh, penuntut umum bagaimana ini? Jadi terdakwa sekarang apa? Kristen yang mulia, saya bukan Islam. Loh, penuntut umum kenapa ini? Kok identitasnya Islam? Justru di situ saya bingung, Bang Han. Iya. Saya bingung di situ. Kenapa MKC mengiyakan? Saya di situ bingung. Loh, dan kemudian penasihat hukumnya juga tidak mempermasalahkan itu. Kalau saya penasihat hukum MKC itu saya kejar. Itulah dasar saya mengatakan identitas terdakwa kabur. Masuk eksepsi. Masuk dalam eksepsi. Artinya apa? Identitas yang kabur tidak memenuhi syarat formil dari dakwaan. Karena ada kabur. Terdakwanya yang udah ibadah, kepercayaannya, keyakinannya Kristen, kenapa di dakwaan dituliskan dia Islam? Dan tidak dibantah. Iya, tidak dibantah kan? Harusnya dia dibantah dong. Biar bisa jadi senjata untuk mengatakan syarat formilnya tidak terpenuhi. Bisa jadi putusan salahnya berbeda ya? Bisa jadi. Wah, itu kalau itu diapakan, loh, mau bagaimana? Ya, kami mencatatnya berdasarkan KTP. Ya, yang mulia, tapi saya mengakui saya Kristen, bukan yang di KTP, saya belum sempat gantinya. Makanya saya bingung, kenapa itu nggak dijadikan senjata untuk eksepsi mengatakan dakwaan itu tidak memenuhi syarat formil. Syarat formil itu kan identitas terdakwa, tanggal, tanda tangan jaksanya, itu kan syarat formil dari dakwaan kan. Nah, identitas kalau kabur, jenis kelamin, ya, identitasnya gitu kan. Ya. Itu harusnya dipertentangkan kemarin. Barulah ada indikasi dakwaan kabur karena tidak memenuhi syarat formil. Tapi ini dibacakan agama apa? Islam. Iya, yang mulia. Waduh, ini kayak mana ini? Sebenarnya gimana sih gitu? Malah sujud syukur depan majelis hakim. Nah, itu saya bingungnya, itu loh. Oke, Om Bob, ini lagi kemarin Om Bob nih, sama Opong juga nih. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang nanya nih, gini Opong. Bob. Kemarin kan kita udah dengar eksepsi di persidangan ya. Iya. Kemudian eksepsi kembali di warung makan. Dengan
diwawancara oleh YouTuber Saifuddin Ibrahim itu. Nah, bagaimana kita kira-kira etikanya demikian ini, eksepsi di warung makan? Ya, itu yang saya katakan itu justru mengurangi nilai dari profesi seorang officium nobile ya. Gitu loh. Harusnya kalau memberikan keterangan itu di kantor ya, gitu ya. Di kantor atau baru bersidang di pengadilan boleh lah. Tapi ini di warung makan gitu loh. Jadi mengurangi marwahnya sendiri. Jadi masyarakat yang tidak paham itu kan ya hanya terpaku kepada apa yang dia sampaikan. Tapi saya kalau melihat itu, seorang penasihat hukum justru memberikan keterangan tentang perkara yang ditanganinya di sebuah warung, nah itu jauh dari apa ya? Profesionalisme. Ya, dan itu sudah merendahkan profesinya sendiri. Kalau menurut saya begitu. Karena saya sekalipun tidak pernah gitu loh. Paling kalau saya mau mengundang siaran pers gitu ya, saya tentukan tempatnya dan itu bukan di tengah-tengah orang ramai, ruangannya khusus gitu ya. Tertutup. Iya, tertutup. Contoh di restoran Grand Jury ya, Grand Jury Hotel gitu ya. Khusus di restoran itu kami aja yang konferensi pers, nggak ada orang lain. Begitu, karena mengurangi nilai ya. Apapun ceritanya, advokat itu officium nobile, profesi yang mulia. Begitu ya. Kenapa advokat itu berusaha berpakaian serapi mungkin, sebersih mungkin, bukan karena dia banyak duit, tidak. Tapi karena dia profesi yang mulia, harus menjadi contoh dan panutan. Bagaimana orang yakin dia bisa membela kepentingan hukum kliennya, untuk berpakaian saja dia compang-camping. Bagaimana orang yakin pengacara itu mampu membela kepentingan kliennya kalau bicara saja kayak preman terminal. Itu ya, makanya kalau pengacara itu berpenampilan bersih, rapi gitu, sebenarnya bukan karena dia banyak duit, enggak ya. Artinya kemeja harga 35.000 juga kalau kita berpakaian rapi kelihatan wow gitu ya. Gitu ya, penampilan harus rapi, rambut jangan gondrong nggak jelas gitu ya. Ya sebisa mungkin bagaimana menunjukkan profesi saya itu officium nobile begitu lah. Ini kalau saya ngomong gini depan Peradin, nanti saya dapat award ini dari Peradin ini. Dikasih aja. Begitu Bang Yen. Oke, baik. Opung ada tanggapan Opung? Yang demikian udah cukup lengkap, lebih daripada cukup malah. Oke, ini lagi satu nih kemarin ya. Boleh nggak PH itu memberikan harapan yang berlebihan kepada keluarga klien termasuk ke klien? Boleh nggak? Sebenarnya kalau untuk memberikan harapan, tujuannya untuk membangun optimis ya, agar kita optimisme ya, agar optimis untuk mengejar sebuah keadilan, ya boleh. Tetapi jangan pernah mengingkari fakta hukum dan fakta-fakta kebenarannya. Begitu. Janji dan ya, itu janji apalagi ya. Janji ini bebas, ini saya pastikan ini bebas. Aduh, ya itu bisa-bisa dia disambar geledek dia kalau ngomong begitu. Karena itu disumpah advokat itu ya. Itu kita di bawah sumpah itu. Mengucapkan tidak boleh menjanjikan apapun kepada klien. Saya mau cerita kawan-kawan. Mungkin di sini ada Opung. Ini seorang tokoh hukum di civil law ya, di hukum kita ya. Itu bernama Utrecht. Sekarang ada di Belanda itu Universitas Utrecht, salah satu universitas hukum yang paling terkenal. Dulu Utrecht ketika ada orang datang ke kantor law firm dia mengatakan demikian kawan-kawan. Kalau Anda mencari kemenangan, Anda salah alamat. Saya tidak bisa memberi kemenangan apapun kepada Anda. Tetapi kalau Anda meminta kebenaran, saya akan ungkap kebenaran semuanya di muka persidangan. Artinya apa? Penasihat hukum itu adalah yang mengungkapkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena kalau kebenaran sudah terungkap di muka persidangan, ketika dia bukan pelakunya, pasti dia bukan pelakunya. Tapi kalau dia pelakunya, ya siap-siap terima hukuman. Karena kebenaran itu nggak pernah membohongi siapapun. Kebenaran itu tidak ada manipulasi di dalam. Kebenaran itu nggak pernah salah alamat. Tugas penasihat hukum itu bagaimana mengungkap kebenaran yang tidak mampu diungkap oleh si terdakwa.
Karena dalam mengungkap kebenaran itu harus mengikuti proses hukum acara. Nggak semua masyarakat belajar hukum acara. Mengungkap kebenaran itu harus dengan doktrin-doktrin pakar hukum, jurisprudensi, undang-undang. Nggak semua terdakwa paham tentang itu. Maka menggunakan jasa penasihat hukum, pengacara. Nah, dengan pengacara ini, kemampuan yang dimilikinya, disiplin ilmu yang dimilikinya, maka dia mengungkap kebenaran. Makanya dari awal saya katakan, penasihat hukum MKC harus membela MKC dengan fakta-fakta hukum. Jangan dengan asumsi dan alibi. Nggak akan berlaku. Mau sejuta orang percaya dengan asumsi kita, dengan opini yang kita bangun, hakim memutus perkara berdasarkan 2 alat bukti yang sah dan keyakinannya. Ingat, hakim yang harus diyakinkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bukan pemirsa. Kalau pemirsa bisa apa? Paling bisa komen, semoga Pak MKC panjang umur. Itu saja. Mendoakan. Memberi semangat. Tapi yang megang palu hakim. Bagaimana hakim biar yakin kalau ini sekalipun dia terbukti pelakunya, tapi diberikan hukuman yang ringan. Begitu. Hakim punya pertimbangan sendiri. Jadi membela klien itu, membela terdakwa itu di persidangan, bukan dengan asumsi dan alibi. Akhirnya apa kayak putusan setelah kemarin? Dijawab satu persatu secara terperinci dan berurut oleh majelis hakim. Kalau kita cerna lagi, amati terus apa yang dijawab oleh hakim itu, semua dipertimbangkan luar biasa. Saya salut dengan hakimnya MKC. Dengan melihat hasil pertimbangan majelis hakim kemarin, Bang Hen, makanya seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin ini, kalau MKC tidak minta maaf dan mengakui perbuatannya di depan hakim, tidak kemana 8 tahun. Saya bukan mendalui hakim ya, dan saya bukan merasa sok pintar. Tidak. Saya bisa menganalisa, saya bisa merunutkan bagaimana mendetailnya hakim itu menjawab satu persatu poin-poin eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Bisa dijawab satu persatu. Artinya apa? Saksi yang dihadirkan ke persidangan sudah kebayang sama aku, Bang Hen, bagaimana hakim nanti memeriksa ini. Saksi ini. Dikejar ini nanti saksi ini semua. Saya yang artinya di sini nggak ada yang meringankan ya, kalau dia nggak minta maaf. Iya. Nggak ada yang meringankan ya. Saksi yang meringankan, kira-kira apa keterangan yang bisa dia berikan meringankan si MKC? Bukan MKC pelakunya. MKC pada saat itu tidak ada di video itu. Kalau ada saksi mengatakan, dia tidak menafsirkan, oh hati-hati, dikejar sama hakim. Simpel saja, kalau dibilang MKC itu tidak menafsirkan. Terus dia, ya menurut saya, itu pendapat. Keterangan saksi itu bukan pendapat yang disaksikan, yang diketahui, yang dialami secara langsung. Keterangan yang berdasarkan asumsi dan pendapat itu sama dengan keterangan yang bersumber dari orang lain. Atau dalam bahasa Bataknya, testimoni de auditu. Gitu ya. Iya. Bahasa Batak, bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Apa lah. Itu biar apa ya? Biar nggak tidur, biar nggak ngantuk. Itu. Jadi itu saya melihat susunan majelis hakim ini, kemudian bagaimana hakim sangat jeli. Wow. Begitu loh. Sudahlah. Satu-satunya meringankan MKC, saran dari saya, akui saja, minta maaf. Mohon keringanan, mohon belas kasihan dari hakim. Itu saja. Begitu loh. Kalau kita Yang Bob itu ada pertanyaan dari netizen nih gitu ya. Ya. Kok MKC nggak kayak yang lain gitu, kok masih baju rompi tahanan gitu? Kenapa nggak diganti bajunya di persidangan gitu? Ya, karena dia masih berstatus tahanan. Kan dia terdakwa, dia kan tahanan jaksa. Oh gitu. Iya, semua terdakwa itu masih tahanan. Yang sudah divonis baru narapidana. Dan itu kalau sudah ingkrah. Kalaupun dia contoh putus di pengadilan negeri, dia masih banding, itu masih tahanan. Masih berlaku masa penahanan terhadap diri dia. Nanti kasasi dia masih tahanan, tapi tahanan jaksa. Begitu. Tahanan PN, tahanan pengadilan tinggi, tahanan Mahkamah Agung, dia masih tahanan, makanya menggunakan baju tahanan, rompi tahanan. Begitu Bang Hen. Ya, ada lagi pertanyaan nih dari netizen nih. Kalau
ini bermisal dia nih. Waduh, saya sebenarnya malas kalau bermisal, tapi nggak apa-apa. Ini menista agama, tapi agama itu nggak ada di Indonesia. Misalnya Yahudi menista, boleh nggak kena hukuman internasional itu? Maksudnya yang dinistakan agama Yahudi gitu? Iya, misalnya. Oh, nggak bisa, karena hukum positif itu hanya berlaku di teritorial wilayah kawasan Indonesia. Oh iya juga ya. Seperti Ya, itu karikatur yang di Swedia itu menghina Nabi Muhammad, ya nggak bisa dihukum karena hukum negaranya nggak ada yang demikian. Ya mungkin abang akan melaporkan ke PBB. Itu waktunya itu. Yang nggak bisa bro ya. Oke. Nggak bisa, hukum positifnya nggak bisa. Tapi ada kalanya ketika perbuatan itu sekalipun terjadi di wilayah negara asing ya, tapi berlaku hukum di Indonesia, ada pengecualian. Contoh, kapal-kapal penumpang yang berbendera Indonesia. Nah, kalau terjadi pembunuhan di kapal penumpang berbendera Indonesia itu, hukum Indonesia yang berlaku. Maupun di perairan negara lain. Iya, walaupun di kawasan di Amerika Serikat, gitu loh. Itu dia. Nah, karena ada pengecualian. Nah, kemudian, contoh, terjadi pembunuhan di dalam kantor Kedubes Filipina di Indonesia. Hukum Indonesia nggak berlaku, yang berlaku hukum Filipina. Karena Kedubes itu wilayah hukumnya Filipina itu. Itu dikaji dalam hukum internasional. Gak apa-apa, kalau memang nanti kita mau angkat topik itu, kalau menarik ya nggak apa, kita kaji hukum internasional. Berarti kapal itu termasuk punya wilayah sendiri ya Mas Bob? Iya, Punya benar. otoritas sendiri itu? Iya, sama kayak pesawat terbang. Bang Bob, saya boleh tanya? Ya, siap. Dan siapa ini, sebutkan nama, dari mana, terus sekolah di mana? Afkial Panto, Jakarta. Oke, Ya. Bang, silakan Bang. Bang Bob, kalau Bang Bob jadi terdakwa, Bang Bob bakalan nyewa pengacara. Nyewa saya nanti. Nyewa saya nanti. Saya siap bantu Bang Bob. Pertanyaannya itu ya. Iya, iya. Pengacara nyewa pengacara gitu. Ya bisa lah, kenapa enggak? Ya. jangan Opung yang jawab. Biar aku yang jawab. Cuma yang jawab, Opung aja dah. Opung deh. Jangan Opung jawab. Saya rasa tidak ya, karena untuk menjadi terdakwa saja pun saya belum pernah punya impian menjadi seorang terdakwa. Jadi untuk menyewa pengacara pun saya belum sampai ke situ, karena menjadi terdakwa saya tidak punya impian untuk itu, tidak punya keinginan gitu. Jangan sampai. Jangan sampai. Ini pertanyaan membawa Ombok kemana-mana nih. Opung yang jawab, Opung, apa tadi mau dijawab, Opung? Ya, seseorang dokter, sudah profesor dokter, sudah bangkotan dari dokter, dia tidak akan pernah bisa mendiagnos penyakitnya pada saat dia sakit, bahkan sampai meninggal. Jadi hal yang sama, disiplin ilmu di muka bumi ini yang kita pelajarin bersama, begitulah halnya dengan lawyer ataupun advokat yang ada. Nggak bisa dia, walaupun dia, Bang Buyung pernah diadili, almarhum. Mr. Yap Tian Hin pernah, dan saya penasihat hukumnya Mr. Yap Tian Hin pada waktu itu. Padahal dia sudah pakar, bahkan Mr. Yap itu yang menerjemahkan turut serta KUHP Belanda itu menjadi KUHP yang kita miliki sekarang. Tapi pada saat dia disidangkan di kursi kesakitan ataupun terdakwa sebutannya, tetap kita dampingin. Dan dia meminta didampingin. Kenapa? Karena marwah persidangan itu beda dengan marwah meja-meja hijau yang lain. Nah, oleh karenanya perlu juga di dalam hukum psikologi, dia menyebutkan kajian yang kita dapatkan di dalamnya, bahwa seseorang tersangkut perkara pidana maksudnya, begitu juga perdata ataupun perkara apapun sebutannya, itu sudah hilang keseimbangannya. Hilang keseimbangannya. Contoh Soeharto, mantan presiden,
mantan presiden. Mungkin kalau dia berdiri dengan pidatonya, semua orang termangu-mangu. Mungkin dia pun terdiam dengan seperti hakimnya. Tapi bukan itu yang terjadi. Yang terjadi bahwa saat Soeharto dihadapkan ke persidangan, keseimbangan beliau itu sudah hilang. Yang disebutkan dengan hukum psikologinya itu labil. Kelabilan seseorang di persidangan, maka itu perlu didampingi. Hal yang sama tadi saya berikan perbandingannya, dokter. Seseorang sudah sakit, padahal dia profesor dokter udah kebangkotan, pengalaman si gudang. Pada saatnya dia perlu didiagnos, dia nggak bisa mengetahui, dia tidak tahu mendiagnos dirinya sendiri. Begitu barangkali supaya agak sedikit puas netizen kita di sisi ini. Boleh saya tambahin, Opung? Silakan. Itu sama dengan tukang cukur rambut tidak akan bisa mencukur rambutnya sendiri. Pasti memerlukan tukang cukur yang lain. Tepat banget, tepat sekali. Lanjut. Kalau boleh saya tambahin dikit juga sama dengan maling ayam. Dia tidak pernah mencuri ayamnya sendiri. Iya Bok ya? Iya betul. Kalau maling ayamnya sendiri, dia itu namanya potong ayam, bukan maling orang ayam. Justru itu makanya. Ada bang, maling ayam bapaknya sendiri. Itu punya bapaknya, bukan punya dia. Lanjut, silakan. Yang mau Silakan yang lain ya. Boleh bertanya lagi, Pak? Boleh. Mumpung ada dua narasumber yang luar biasa ini, kita gunakan kesempatan. Ini sudah kesempatannya buat orang Kristen nih, monggo. Jadi kita supaya enak gitu. Ya, saya sih. Kalau kita orang Kristennya dulu, Pak. Gitu, Pak. Baik. bacanya aku aja, silakan bacanya. Ini Pak Bob. Siap. Kalau jika kan tadi kan ada thumbnail di YouTube terus sering wajah-wajah Yesus itu ya Pak Bob ditampilkan gitu kan. Karena kalau di Alkitab kan nggak ada ciri-cirinya Yesus itu gimana. Kalau Nabi Muhammad kan ada ya Pak Bob. Nah, kalau kita ciri-ciri Nabi Isa ada di hadis Bukhari tadi Pak Bob. Apakah bisa kita nuntut itu wajah itu? Hadis Bukhari nomor 3438. Terus Abu Daud. Jangan dicampur sama hadis sama Bible enggaknya. Saya paham maksud Bang Caniago. Karena sosok itu ada juga diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu tentang Nabi Isa. Apakah gitu loh, dari sisi keislaman bisa menuntut benar. Dari sisi keislaman benar itu Pak. Ya itu. Jadi sebenarnya kalau bisanya bisa, tapi mereka akan ngeles jawabnya. Orang-orang yang menciptakan gambar itu kan ngeles gitu loh. Ya mereka akan katakan itu Yesus. Ya itu kan di dalam Al-Quran ada diceritakan ya, tapi kan namanya bukan Yesus, Isa. Begitu. Tentang nama nanti, tentang yang dikenalnya dia siapa gitu loh. Identitasnya. Larinya ke sana ya. Iya, itu kan dikirim ke situ gitu. Kalau itu udah ngerti saya Pak Caniago. Bagus pertanyaannya luar biasa ya. Iya Pak. Siap. Karena kita mencintai Nabi Isa, mencintai Nabi Muhammad juga Pak, gitu. Iya. Pada dasarnya. Pertanyaannya bagus. Hadiahnya ngambil di Sutet. Nanti dari Bang Andi itu hadiahnya itu. Bang Bob. Om Bob ada ini. Ada mau bertanya nggak? Bang Bob, bonus sedikit. Ya. Bang Bob, gini, melanjutkan yang kemarin saya nonton, yang ada teman kita, saudara kita Kristen yang minta mengulas kasusnya Yahya Waloni ya. Saya berharap Bang Bob itu bikin tema juga tentang Yahya Waloni. Paling tidak menurut saya judulnya adalah peran permintaan maaf dan pembatalan tuduhan gitu. Apakah memang bahwa permintaan maaf itu bisa meniadakan tuntutan pidananya gitu. Saya kira menarik juga Bang. Silakan Bang. Baik, luar biasa ya. Itu satu usulan topik ya. Bagus. Jadi kita memahami dalam hukum acara itu hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Itu dia topiknya. Nah, hal-hal meringankan ini salah satunya terdakwa mengakui perbuatannya dan bertekad tidak mengulanginya dan sudah meminta maaf. Begitu. Karena sistem penjatuhan pidana itu
berpengaruh terhadap efek jera. Ya, tujuan penjatuhan hukuman itu salah satunya adalah menimbulkan efek jera, itu ya. Artinya orang yang sudah sadar mengakui kesalahannya dan bertekad tidak mengulanginya, tidak perlu ada efek jera karena dirinya sendiri sudah bertekad aku tidak akan mengulangi. Efek jera diberikan kepada orang-orang yang belum sadar akan kejahatannya sehingga tidak melakukan perbuatan lagi kepada manusia yang lainnya. Gitu. Itu bagus ya. Terima kasih Pak Bonar. Nanti saya angkat. Itu akan saya buatkan itu live-nya, mungkin mudah-mudahan besok saya ada waktu ya. Saya akan angkat itu. Bagus itu. Kasih linknya ya Om Bob, saya bergabung ke channelnya Om Bob. Siap. Baik, Bob. Saya mau dapat ilmu PIH itu Bang Bob, pengantar ilmu. Ini permintaan maaf atau pemaaf itu tidak menghilangkan pidana. Monggo lanjut. Baik, saya mau tanya nih sama Mas Bob. Dari uraian Mas Bob tadi ya, sepertinya ya jalan satu-satunya MKC untuk lolos dari ataupun memperingan hukumannya itu adalah permohonan minta maaf kepada hakim. Nah, Salah Bang, satu-satunya yang bukan itu Bang. Satu-satunya untuk ya, itu bebas kan, dari itu tuntutan. nanti aja dijawab, saya bertanya dulu itu. Enggak. Bang Yan, aku udah tahu nih. Aku udah tahu kalau dia bilang satu-satunya bebas dari tuntutan, aku udah tahu jawabannya itu. Ya udah jawabannya. Belum selesai dong. Jadi itu andai kata itu dikabulkan. Itu sampai kortingannya berapa bulan itu Mas Bob? Jadi begini ya, hakim itu punya Ya itu kan pertimbangan. ada hukum saya itu. Iya, hakim itu punya pertimbangan sendiri ya dalam menjatuhkan putusan. Tentu hakim melihat psikis atau psikologis si terdakwa ini, ya, seberapa jauh dia mengakuinya, apakah itu jujur, tulus, gitu ya. Sehingga hakim nanti punya pertimbangan sendiri. Ini larinya kepada rasa iba ya, rasa manusiawi. Karena hakim memberikan menjatuhkan hukuman itu tidak boleh mengesampingkan rasa kemanusiaan. Tidak boleh itu. Nah, memang saya belum jadi hakim ya, tapi saya pernah baca buku panduan atau buku saku bagi hakim. Itu salah satunya dalam menjatuhkan hukuman itu harus tetap memandang hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan, rasa keadilan, dan kepentingan masyarakat, banyak kepentingan publik, gitu, kepentingan negara. Gitu. Banyak aspek gitu. Baik, terima kasih sekali jawaban dari Mas Yan luar biasa. Dari Mas Yan, dari Mas Bob saya. Gak usah terlalu tegang. Saya Itu pertanyaan saya belum dijawab sama Om Bob. Payan nggak punya hak bertanya mana gitu. Yang bertanya, ini ada yang bertanya di netizen, apa sih maksud lebih baik membebaskan 10 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah? Maksudnya apa ini? Tanyanya kemana ini? Kedua-duanya deh, ke Opung sama Om Bob. Gimana nih Opung? Opung yang jawab atau aku yang jawab, Opung? Opung kayaknya ke belakang, Om Bob aja dah. Baik, itu adalah salah satu adagium ya. Adagium itu ajas ya, atau prinsip untuk penegakan hukum. Hukum itu tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Itulah salah satu tantangannya. Sehingga dalam memeriksa suatu perkara, hakim harus hati-hati dan sungguh-sungguh menggunakan naluri dan nuraninya. Berdasarkan adagium itu tadi, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Artinya dalam menjatuhkan pidana itu tidak boleh kepada orang yang tidak bersalah. Sehingga di dalam KUHP, jika hakim ragu-ragu atau tidak yakin, maka keputusan itu harus menguntungkan terdakwa. Bahkan jika hakim ragu-ragu apakah terdakwa memenuhi unsur dari pidana itu, hakim harus membebaskan terdakwa. Begitulah konsep penjatuhan hukuman, penerapan hukuman pidana di dalam hukum di Indonesia. Jadi adagium, lebih baik melepaskan 1000 yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu menunjukkan nilai keadilan itu sesungguhnya bagi hakim dalam menjatuhkan sebuah hukuman kepada para terdakwa di muka persidangan, dan menuntut agar hakim betul-betul teliti melihat, mengoreksi, mengamati, menilai fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam pembuktian. Begitu Bang Andi.
Mantap jawabannya nih. Emang kalau ngomong sama orang hukum itu gimana ya? Selalu ada jawaban ya, nggak bisa menjawab ya. Setiap ditanya pasti menjawab. Pertanyaan apa kira-kira yang susah ya? Ayo teman-teman cari pertanyaan yang susah, yang Om Bob kira-kira nggak bisa jawab, gitu loh. Silakan. Pertanyaan saya belum dijawab, Bang. Nggak boleh, Bang, nggak boleh bertanya. Susah itu pertanyaannya, bagaimana pengen bebas itu. Jangan. Kalau itu Bob, siap. tolong berikan pencerahan hukum kepada kita sesudah eksepsi ditolak. Kira-kira apalagi yang harus dipersiapkan dan nanti kira-kira makan waktu berapa lama dan ada putusan gitu. Kalau lebih berapa bulan gitu. Silakan Om Bob. Ya, baik ya. Yang pertama harus disiapkan itu stamina. Itu pertama Bang Andi. Karena kalau nggak stamina, nggak disiapkan, nanti nggak sehat kan. Nanti sakit lagi, kayak kemarin. Itu. Jadi, itu yang pertama disiapkan. Kemudian berbicara tahapan persidangan. Setelah putusan sela kemarin dibacakan, yang isinya menyatakan eksepsi nota keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya tidak diterima hakim. Kemudian poin kedua, amar dari putusan sela itu adalah memerintahkan kepada penyidik untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana nomor 186/Pitsus/2021/PN Ciamis. Maka kewajiban penuntut umum ke depan adalah menghadirkan saksi-saksi karena agenda sidang berikutnya adalah agenda pembuktian. Setelah pembuktian, maka konklusi, kesimpulan. Setelah pembuktian, nota pembelaan, pledoi. Setelah tuntutan, pledoi. Setelah pledoi, kesimpulan. Setelah kesimpulan, baru putusan. Jadi tahapan replik dulu, Bang. Ya, itu dalam konteks jawab-menjawabnya nanti itu. Itu kan satu agenda ya. Iya. Gitu. Tapi disebutin juga Om Bob supaya tahu Om Bob. Iya, jadi pertama pembuktian. Pembuktian ini nanti saksi dari penuntut umum, alat bukti surat atau barang alat bukti lainnya, ahli. Itu dari penuntut umum dulu ya, kawan-kawan. Ini masih agenda pembuktian ya. Kemudian saksi dari terdakwa. Karena berdasarkan KUHP, terdakwa berhak diberikan hak menghadirkan saksi-saksi. Begitu juga ahli, begitu juga alat bukti. Nah, setelah itu selesai, maka agenda pembuktian beres. Berdasarkan pembuktian, maka penuntut umum mengajukan tuntutan. Ini agenda tuntutan. Ya, surat tuntutan. Setelah disampaikan tuntutan, maka terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan nota pembelaan. Ya, maaf sebentar, ketinggalan tadi. Setelah saksi dari penuntut umum, dari terdakwa, maka agenda selanjutnya pemeriksaan terdakwa, kawan-kawan. Itu agenda tersendiri, bukan pembuktian itu. Pemeriksaan terdakwa itu agenda tersendiri. Setelah itu tuntutan, setelah tuntutan nota pembelaan atau pledoi, setelah itu replik oleh penuntut umum untuk menanggapi nota pembelaan dari terdakwa untuk menjawab. Nah, setelah itu terdakwa diberikan kesempatan mengajukan duplik untuk menanggapi replik dari penuntut umum. Setelah itu, maka kesimpulan baik penuntut umum maupun terdakwa memberikan kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan, maka putusan. Jadi itu agenda sidang selanjutnya. Tapi ini pembuktian, ini makan waktu yang lama ya. Saya rasa pembuktian ini mungkin sekitar sebulan atau sebulan lebih lah ini nanti. Karena saksi itu 28 orang saksi ya. Begitu. Jadi ini sangat sedap nanti. Ini bisa-bisa saksi ini nanti lama pemeriksaannya ya. Contoh gini Bang Bob. Satu hari misalkan anggaplah 3 saksi. Maksimal ya. Itu agak lama. Coba aja. Hitung 3. Berarti jelang seminggu. Berarti berapa tuh? 3 kan dalam 1 bulan 4 kali itu. Iya. 3 kali 4 12. 8 minggu dong. 8 minggu. 8 minggu iya, berarti betul. 1 bulan 2 bulan kan? Iya betul Om Bob. Itu apalagi nanti nih Bang Yan saksi ahli loh. Ini bisa jadi saksi ahli 1 orang 1 hari ini diperiksa. Iya iyalah, nggak akan mungkin dicampur biasanya. Iya. Supaya ini biasanya supaya hikmah gitu.
Iya. Ada lagi pertanyaan nih dari netizen nih. Saya bacakan saja. Ada dua nih sekaligus. Ada nggak untuk usus KC ya, atau secara global lah, ada nggak sih batas waktu persidangan itu sehingga ada limit waktu? Itu pertama. Kedua, siapa saja sih yang boleh masuk di ruang sidang itu? Baik. Jadi penonton dan seterusnya. Silakan Om Bob. Yang pertama tentang waktu ya. Waktu untuk memeriksa satu perkara itu tidak ada dibatasi ya. Yang ada itu masa penahanan. Dikhawatirkan pemeriksaan atau proses penuntutan di persidangan belum selesai, masa penahanannya sudah berakhir, sehingga tahanan ini harus dibebaskan demi hukum. Jadi proses persidangan itu selalu disesuaikan dengan masa tahanannya, masa penahanan itu tadi. Jangan sampai persidangan belum selesai, tahanannya, masa penahanannya sudah habis. Begitu. Jadi itu yang selalu disesuaikan. Bahkan ketika upaya hukum banding juga begitu. Jadi untuk limit atau masa persidangan itu tidak ada diatur dalam UHAP harus sekian kali, tidak. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Tapi selalu dilihat masa penahanannya sudah mau berakhir nih. Gitu loh. Nanti hakim menghitung itu. Hakim selalu tanya sama panitera pengganti, masa penahanannya kapan berakhir? Gitu. Nanti hakim harus tahu berakhirnya sekian, perpanjang lagi sekian, perpanjang lagi sekian, perpanjang lagi sekian gitu. Oh berarti harus putus di tanggal sekian nih. Nah, sekarang sering ketika perkara dimulai diperiksa, kita langsung sepakat dengan hakim tentang jadwal persidangan sampai putusan. Itu. Jadi itu langsung ditulis. Jadi biasanya hakim yang jeli, yang bisa mengantisipasi takutnya sidang belum selesai, tapi masa penahanan sudah berakhir, itu langsung disepakati dengan PH. Itu loh. Jadi tanggal sekian kita ini ya eksepsi, tanggal sekian putusan selah, tanggal sekian saksi, ya saksi berapa orang? 10. Nah berarti berapa kali menghadirkan itu diperiksa secara bersamaan atau masing-masing. Nanti itu diatur sama hakim. Begitu. Jadi tidak ada batasan untuk waktu persidangan. Yang ada itu pemeriksaan di persidangan harus disesuaikan dengan masa penahanan. Begitu. Yang kedua tadi pertanyaannya apa Bang Hen? Pertanyaannya itu siapa saja sih yang boleh masuk ruang sidang itu? Baik, kalau dia untuk perkara yang terbuka untuk umum, siapa saja boleh. Yang nggak boleh itu biasanya berdasarkan keputusan ketua pengadilan negeri setempat itu, biasanya ada itu tentang protokol atau tata tertib persidangan ya. Contoh anak-anak berusia di bawah 5 tahun, itu nggak boleh. Takutnya mengganggu mental mereka kan, karena melihat hakim berpakaian jubah kan, toga hitam, begitu juga jaksa, begitu juga PH, itu kan bagi anak-anak bisa mengganggu mental mereka ya, begitu. Kemudian yang sudah jompo, ada aturan, tapi kalau untuk terbuka untuk umum itu pada umumnya masyarakat umum boleh menyaksikan, boleh melihat itu. Begitu. Ini terbuka untuk umum nggak untuk KC ini? Terbuka untuk umum. Terus caranya masuk ke dalam izin ke majelis hakim atau ke kejaksaan atau kemana? Nggak, ke persidangan. Nanti itu sekarang kan peradilan itu udah tertib semua ya Bang Hen ya. Kalau dulu nggak, kalau dulu nyelonong aja masuk. Tapi kalau sekarang tidak, itu sudah ada penerima tamu. Nanti ada buku tamu. Nanti ditanya kepentingannya apa Pak? Mau menyaksikan sidang perkara nomor berapa? KMKC kan 186. Oh 186. Isi buku tamu dulu ya Pak. Boleh pinjam KTP-nya Pak. Itu akan difotokopi. Jadi bertamu, jadi jatuhnya bertamu. Iya. Begitu. Nanti dapat badge itu ya, dapat yang dikalungkan ke leher itu tamu atau pengunjung gitu. Iya, baik. Satu lagi ini pertanyaan Bu. Ya. Wah, ini pertanyaan dari netizen bagus ini. Kenapa bukan Om Bob jadi PH-nya KC katanya? Kalau jawaban saya sih, kenapa bukan Om Bob jadi PH-nya MKC? Justru saya menentang perbuatan MKC, makanya saya nggak jadi PH-nya. Oh iya. Gitu. Perbuatan MKC yang mana? Perbuatan MKC yang didakwakan dan yang sekarang. Apa perbuatan yang sekarang? Tidak mau minta maaf. Ya. Itu ya, mudah-mudahan terjawab yang bertanya ya. Padahal ini pertanyaan saya karang sendiri loh. Ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Ayo dong, Caniago, monggo. Resen. Oh, Pak Yuwan. Silakan Pak Yuwan. Raisen kok nggak jadi, Pak Julian?
Silakan Pak Julian, nggak usah malu-malu pakai sendalnya itu. Iya. Jadi kembali ke topik ya, bahwa malam ini kita diberi pencerahan ya. Karena menurut saya nih, Monggo Pak Julian, dibuka. Pak Julian silakan Pak Julian. Iya. Baik, terima kasih Bang Handi, Pak Yas. Selamat malam Bang Bob. Mohon maaf Bang Handi, ya. Bang Bob, mohon maaf ya sebelumnya mungkin pertanyaan saya sedikit ke kepercayaannya Bang Bob. Boleh Bang Bob? Ya, silakan. Begini Bang Bob, bagaimana nanti di hukumnya, karena saya sangat awam sekali. Kalau saya seorang konten kreator, lalu saya menggunakan salah satu referensi dari luar yang mungkin katakanlah itu misalnya kontennya adalah Yesus pernah menikah begitu Bang Bob. Apakah saya yang menyampaikan itu bisa dijadikan nanti seperti MKC juga nantinya? Tapi saya mempunyai referensi Bang Bob dari penulis yang memang melakukan penelitian riset itu sudah bertahun-tahun. Mohon maaf nih Bang Bob sebelumnya. Terima kasih Bang Bob. Ya, baik. Kalau menyampaikan hasil riset begitu itu bukan menafsirkan. Itu ya. Saya kan tadi katakan tadi yang menjadi salah satu unsur paling fundamental itu adalah menafsirkan. Menafsirkan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Contoh nih, saya ada dapat salah satu hasil temuan ya atau untuk kajian seorang ahli apalah dibilang ahli sejarah ya, melakukan penelitian, ternyata ditemukan begini. Nah itu kita uraikan, kita paparkan, nah itu kita bukan menafsirkan Bang. Gitu ya, itu bukan menafsirkan, itu lebih kepada menyikapi hasil kajian. Gitu ya, menyikapi hasil temuan salah satu ilmuwan gitu. Berbicara diterima apa tidaknya itu beda. Gitu, tapi itu bukan menafsirkan. Beda kita baca kitab suci lalu menafsirkan. Beda itu. Karena itu sumbernya kan bukan kitab suci, itu kan sumbernya kan hasil penemuan, data-data dari yang dikatakan jurnal-jurnal ya, tulisan-tulisan. Begitu. Dan itu pun sifatnya bukan menafsirkan. Itu kan tentu contoh saya pernah lihat juga itu ya. Karena ada tertulis seperti ini, maka dicoba dikorelasikan. Ternyata kegiatan-kegiatan seperti itu seremonial pernikahan. Itu. Ya, meskipun monolog, nggak apa-apa. Gitu. Tapi asal jelas itu referensinya adalah kajian-kajian ya, hasil kajian-kajian. Gitu. Nah, kalau ada yang mau menjawab atau mereaksi, ya silakan di channel dia. Gitu ya. Kan biasa juga, saya juga sering menjawab Sepurin Ibrahim kok. Begitu ya, itu biasa. Begitu Bang Julian. Pak Julian? Oke. Om Bob, ini fenomena banyak berkembang. Aku serius nih bertanya nih. Kita mendapatkan barang bukti. Misalnya gambar penghinaan kepada agama tertentu. Tapi kita nggak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kita bahkan share di media sosial melalui misalnya YouTube dan seterusnya. Nah, apakah perbuatan kita ini turut serta atau pelanggaran ITE seperti apa itu Mbok menyikapi? Mohon penjelasan. Kontennya seperti apa tadi? Misalnya gambar-gambar tertentu menghinakan agama tertentu. Kalau penistaan agama itu ya, tentu kan selalu pokoknya saya bilang pokok-pokok ajaran agama. Ya, sehingga gambar itu juga harus dikorelasikan, dihubungkan dengan pokok-pokok ajaran agamanya seperti apa. Contoh kayak tadi ada gambar, dikatakan itu gambar Yesus. Nah, mari kita buka di dalam pokok-pokok ajaran agama Kristen. Emang seperti apa rupa Yesus itu? Wajahnya, kulitnya, perawakannya, seperti apa? Apakah seperti gambar itu? Apakah yang digambar itu adalah Yesus berdasarkan pokok-pokok ajaran agama Kristen? Begitu. Tapi itu kan hanya dianggap, diserupakan. Kan begitu kan? Nah, kalau itu berarti ya bukan menodai agamanya, tapi menodai anggapannya. Menodai imajinasinya gitu. Misalnya nih, ada binatang, ada memasukkan kata sembahan agama tertentu di situ, tulisannya ada gede banget gitu ya, binatang kaki 4 lah misalnya. Nah, kita udah tahu ini kan identik penistaan agama, tapi kita nggak lapor polisi, malah mengupload di YouTube
sebagai bahan konten gitu. Apakah konten ini sebagai turut serta begitu apa seperti apa? Kita harus lihat dulu tulisannya apa. Yang jelas saya nggak mau sebutkan lah. Menghina sembahan tertentu lah tertulis di situ gitu loh. Di binatang 4 kaki itu. Menuliskan sesembahannya itu seperti apa gitu. Waduh, gimana saya nggak mau lah terlalu jauh. Yang jelas misalnya ada binatang kaki 4, sembahan agama tertentu di situ ditulis gede-gede gitu. Artinya menuliskan contoh agama Badul, contoh gitu ya. Iya. Agama Badul sesembahannya ini gitu ya. Misalnya agama A sesembahannya misalnya pohon, tapi ditulis di binatang ditulis bukan pohon lah gitu. Nah, itu kan menghinakan agama orang itu gitu loh. Oh, jadi begini, saya paham. Maksud abang itu menunjuk sesembahan agama lain itu contoh yang berkaki 4 gitu ya, atau kucing begitu ya? Iya. Oh ya pasti menistakan itu bang. Terus kalau saya cuman mengambil itu terus saya upload gimana tuh? Ikut serta ya? Tujuannya apa? Ya itu tadi jadi konten lah. Tentu kan kita tidak bisa lepas dari tujuan itu. Ya, itu yang saya maksud. Jadi tindak pidana itu gini Bang Andi. Tindak pidana itu harus ada tujuannya. Ya, untuk menimbulkan rasa kebencian, harus ada punya tujuan. Nah, gitu ya. Karena begini, contoh, saya buat seperti itu. Kemudian saya upload di YouTube. Tapi di YouTube saya buat privasinya itu pribadi. Jadi nggak ada orang lain yang bisa melihat selain saya. Tapi sengaja saya simpan di YouTube biar kapan saya mau bisa lihat. Iya, arsip lah ya. Iya. Gitu loh. Oh itu nggak bisa. Karena apa? Unsur tujuannya itu tidak tercapai. Privat. Iya, karena bukan untuk menimbulkan rasa kebencian, tapi untuk saya simpan sendiri, saya konsumsi sendiri, nggak ada orang lain. Sehingga tidak akan muncul keinginannya itu, tujuannya itu untuk menimbulkan kebencian. Mensrea. Iya, mensreanya, kalau bahasa Bataknya, gitu ya, Pak ya. Andi. Gitu. Waduh. Ini satu lagi Om Bob, ini ada fenomena baru loh, serius. Yang di Twitter ini namanya Yosef. Oh itu, ya. Ini katanya mirip dengan Ferguson. Oh, saya kira mirip dengan Bobson. Nah ini sekarang ada ditangani Polda Metro Jaya ya, gitu. Om Bob, yang tahu perkembangannya seperti apa Om Bob? Sudah ditetapkan jadi tersangka ya, kemudian dalilnya itu dia handphonenya hilang, sudah dijawab sama Mabes Polri ya. Jadi mencari tahunya itu sebenarnya tim IT dari Mabes Polri itu, dari kepolisian itu sudah luar biasa lengkap sekarang ini. Jadi nggak usah lah pakai acara-acara apa ya, bahasa Bataknya ili ya. Iya betul. Akal gitu loh. Oh handphone saya hilang itu dibajak orang. Aduh sebentar itu sama polisi membuktikan itu bukan orang yang buat itu, mawa diri dia. Sebentar itu mau kayak mana itu? Oh khusus satu handphone digunakan untuk kejahatan itu gitu. Aduh gampang sama polisi membongkar itu semua. Nggak ada yang menggunakan jaringan atau saluran wahana internet meninggalkan jejak. Ingat. Saya ingatkan kepada kawan-kawan. Betul. Jadi jangan berpikir ketika menggunakan internet, lalu medianya itu, alatnya itu dibuang. Oh tidak, yang dikejar bukan alatnya. Wahana internet yang Anda gunakan itu kan ada jalurnya semua. Jejak digitalnya ya. Iya, makanya Pak Jokowi bilang tol langit kan. Jadi saluran elektronik ini, saluran wahana internet ini seperti jalan ini Bang Andi. Sama kayak saya ini gitu loh. Ini laptop saya buang. Gitu loh. Saya buang. Tapi dari Zoom-nya Bang Andi bisa dicari. Saya ini masuk ke Zoom ini menggunakan apa? Ya, sip. Bisa. Lah jangan pikir ketika saya udah buang laptop saya ini saya nggak jejaknya hilang. Waduh. Mungkin dulu waktu Indonesia baru merdeka belum kenal YouTube. Ya iya seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa lah. Pasti dapat. Ya. Ya itu saya bertanya supaya kita semua ini lebih berhati-hati Om Bob. Itu sebenarnya tujuan saya itu. Siap. Boleh bertanya lagi Om Bob, Bang Andi? Boleh Bang, tapi jangan matematika ya. Ini hukum. Ya siap. Ya silakan. Om Bob. Siap.
Ini menarik ya. Misalnya gini, Om Bob, saya lihat pun dengar dari forum-forum diskusi yang banyak lintas agama ya Om Bob ya sekarang ini. Nah, ini saya kasih satu contoh kasus. Ya. Misalnya, ini membahas maaf ya Om Bob ya. Misalnya dibahas antara Islam dan Kristen, gitu kan. Nah, gak terima nih Kristennya dia kalau misalnya Yesus itu Tuhan misalnya. Nah, dilaporkanlah si Islam ini dengan penistaan agama, gitu kan. Nah, jadi di pengadilan nanti itu Alkitab untuk referensinya pakai bahasa yang mana ya? Yang LAI atau yang original teksnya ya? Si Om. Paham. Jadi begini, acuannya bukan Alkitabnya, tapi pokok-pokok ajaran agamanya. Ingat ya, itu yang makanya saya tekankan, untuk mengingat pasal penistaan agama itu tidak susah. Menafsirkan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Itu ya. Nah, tetapi dalam hal itu, sebenarnya, contoh di kawan-kawan umat muslim, Yesus itu bukan Tuhan. Gitu ya. Itu bukan penistaan. Enggak penistaan, karena apa? Dalam kaidah agama Islam, dalam keislaman, konsep ketuhanan itu enggak ada. Yesus itu bukan Tuhan. Itu loh. Tapi kalau dia seorang Kristen, bicara Yesus itu bukan Tuhan, nah itu baru menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Kristen. Bukan seorang Muslim yang mengatakan Yesus bukan Tuhan yang menistakan agamanya, agama Kristen. Tetapi seorang Kristen yang mengatakan Yesus bukan Tuhan karena dia Kristen dan pokok-pokok ajaran agama di Kristen itu Yesus adalah Tuhan, maka dia sudah menista agama Kristen sendiri. Begitu. Paham ya Bang Sandiago ya? Jadi begitu dia, konsep penistaan agama itu begitu kawan-kawan. Jadi kita harus bisa betul-betul paham di mana titik paling kritikalnya itu seperti apa gitu. Jadi sehingga kita bisa menghindarinya. Begitu Bang Sandiago. Oke. Berarti karena ngeri-ngeri sedap juga nih Pak kalau kita berbicara. Karena jangan terlalu jauh lah berenang kalau belum sanggup napas panjang. Ya dipastikan oksigennya gitu ya Bang Andi ya. Betul gitu. Bang Andi. Ya. Bang Bob, Tulang Bob, aku bisa tanya satu tapi agak jauh ya. Ya. Bisakah kebijakan publik atau kebijakan pemerintah itu diadili, Bang? Jadi mungkin di luar tentang penistaan, tapi saya betul-betul bertanya tentang bisakah kebijakan pemerintah atau kebijakan publik itu diadili di pengadilan itu, Bang? Makasih, Bang. Bisa. Administrasi negara itu di pengadilan tata usaha negara boleh, keputusan penetapan itu ya yang berbentuk administrasi negara itu boleh diadili, boleh diuji di pengadilan tata usaha negara. Begitu. Bahkan peraturan di bawah undang-undang sekalipun bisa diuji di Mahkamah Agung. Begitu. Nah, kemudian untuk perkara-perkara pengujian undang-undang boleh diuji itu di Komisi Judicial Review namanya. Itu. Begitu Bang Andi. Siap, makasih Bang. Satu lagi bisa Bang Andi? Enggak apa-apa, lanjut Bang. Nah, ini masuk lagi ke topik penistaan. Kalau Tulang Bob bersedia, kira-kira eksepsi apa dari PHKC yang sangat konyol, tapi justru dijawab secara majleb oleh hakimnya, bisa nggak? Gimana Pak? Jadi eksepsi apa dari pihak PH Kosman yang menurut Bang Bob itu sangat konyol dan dijawab dengan mantap majleb oleh hakimnya yang di Ciamis gitu Bang? Iya, artinya gini, ada poin-poin, ada hal-hal yang bukan menjadi objek dari eksepsi atau nota keberatan yang dijadikan alasan di dalam eksepsi itu. Sehingga majelis hakim membantah itu dengan rasa geli ya menurut saya gitu. Yang bukan seharusnya disampaikan di dalam eksepsi, tapi disampaikan di dalam eksepsi.
kemudian menggunakan istilah-istilah yang tidak dikenal di dalam KUHP dan doktrin-doktrin ahli hukum di dalam hukum pidana. Begitu Pak Bonar. Kasih contoh dong Bang. Kasih contoh Bang Bob. Nah sini nih. Contohnya begini. Silakan Om Bob, contohnya Om Bob. biar netizen ke ada pencerahan itu Om Bob. Iya benar, karena ini sebenarnya materi praper kok jadi eksepsi Om Bob, itu maksudnya tuh. Nah itu satu. Yang kemudian dakwaan prematur. Dakwaan itu nggak ada yang prematur. Itu loh. Di dalam KUHP yang diatur ada itu dakwaan tidak memenuhi syarat formil, tidak memenuhi syarat material. Udah yang dua itu toh terkait dakwaan. Jadi kalau ada yang bilang dakwaan prematur, kita bingung itu. Mau kita salto belakang mencari dasar hukumnya itu di negara ini nggak akan dapat kita. Nah itu yang saya katakan ya. Itu. Nah kemudian di dalam eksepsi berbicara tentang penculikan. Itu nggak masuk alasan itu dalam eksepsi. Karena eksepsi itu alasannya itu yang pertama, pengadilan itu tidak berwenang mengadili, kemudian dakwaan itu tidak dapat diterima, dan yang ketiga, dakwaan itu harus ditolak. Itu saja. Nah alasan untuk itu ada diatur di dalam KUHP. Tentang terdakwa diculik itu nggak menjadi alasan untuk mengajukan eksepsi. Begitu. Jadi itu dia Bang Andi. Ya. Tapi kemarin saya aku perhatiin kok eksepsinya itu ya mulai ditangkap tidak ada surat penangkapan, terus kemudian jaksa JPU-nya tidak ada, cuma satu yang tanda tangan, ada 14 orang, sangat prosedural gitu loh, bahan pra-peradilan gitu. Ini apa begitu pendapat Om Bob, kok eksepsi kayak beginian gitu, dibahas di warung kopi pula lagi gitu? Sebenarnya saya sudah pernah komentari itu ya. Saya selalu katakan jangan menggunakan istilah yang tidak ada diatur di dalam KUHP. Kita nanti ditertawakan. Begitu. Makanya acuannya itu harus ke KUHP. Nggak boleh acuan kita ke opini asumsi atau menyimpulkan ya, nggak boleh. Gitu. Jadi ketika kita menggunakan opini ya maunya kita dakwaan itu kabur, apapun alasannya kita buat aja lah, pokoknya bisa kita uraikan di dalam eksepsi itu dakwaan ini nggak benar. Nggak bisa begitu. Membuat dakwaan itu tidak dapat diterima ada aturannya, syarat formil. Membuat dakwaan itu harus ditolak ada syaratnya, syarat material. Membuat pengadilan tidak boleh memeriksa itu ada syaratnya, yaitu kompetensi peradilan. Begitu loh. Di mana diatur dalam pasal 84 KUHP ayat 2, ayat 1. Ayat 2 dan seterusnya. Tentang syarat material itu di mana diatur? Di pasal 156 KUHP, bukan KUHP ya, 156 KUHP. Begitu. Jadi acuannya itu harus kepada KUHP. Kadang memang yang mungkin sudah kalau menurut saya sih berimprovisasi dan berinovasi. Di dalam hukum itu nggak boleh berinovasi lompat pagar. Apalagi atraksi. Apalagi atraksi nggak boleh. Prof. Edi pada saat menjadi saksi ahli di MK masalah Pilpres kemarin, itu sudah dijelaskan sama Prof. Edi. Boleh kita memberikan penemuan-penemuan hukum, ya, boleh kita. Tapi jangan lompat pagar dari aturan hukum acara yang sudah ada. Bukan berarti ketika kita berusaha menemukan hukum, lalu kita membuat aturan baru yang tidak ada dikenal di dalam hukum acara. Itu namanya penemuan hukum secara liar. Dan itu tidak dikenal dalam peradilan Indonesia. Tidak diakui. Karena hakim tidak boleh memutus di luar dari aturan yang berlaku. Kalau hakim salah menerapkan aturan, putusannya nanti dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Makanya tidak boleh menyimpang dari aturan yang ada. Begitu. Ini saya kok udah jadi kayak dosen dosen mungkin hukum, ini ya? Bob, kalau menurut saya siapa ya? mau loncat, biarkan jadi kalau dia diterima kayaknya ya. Nggak bisa. Jadi jurisprudensi. Nggak bisa. Begitu loh. Karena dalam hukum itu apa yang boleh, apa yang tidak harus jelas, diatur secara limitatif. Makanya ketika membuat undang-undang itu ada syarat-syarat untuk membuat sebuah aturan.
harus diatur jelas apa yang boleh, apa yang tidak. Kalau tidak ada diatur di situ, jangan kita buat. Nanti itu akan dianggap kabur. Itu justru membuat apa yang kita lakukan itu kabur, tidak jelas arahnya kemana. Begitu. Begitu Bang Andi, silakan. Ini Bang Andi, jangan terkesima Bang, jangan terpesona sama aku Bang Andi nanti. Kacau. Ini, jadi nggak boleh bermanuver, nggak boleh beratraksi, nggak boleh berasumsi, harus sesuai dengan KUHP ya Om Bob. Iya, jadi kalau di pengadilan itu Bang Andi, yang paling menarik itu ketika kita berhasil mengungkap kebenaran. Itu dia. Mengungkap itu bukan dengan opini, tapi dengan alat bukti, keterangan saksi. Itu yang paling menarik, menurut saya ya. Ya. Gitu loh. Karena di situ nanti ketika pemeriksaan saksi, nanti orang akan hadir banyak itu melihat kita kan. Wah di sini nih, ini saksi kira-kira berbohong atau jujur nih. Begitu loh. Itu kalau kita mengejar saksi itu Bang, itu bertanyanya bukan Anda melihat MKC, bukan begitu. Begitu yang ditanyakan dulu videonya, pernah nonton video ini? Pernah. Kapan? Ya, melalui apa nontonnya? Melalui handphone. Di mana? YouTube. Berarti dia melihat itu melalui handphone dan YouTube, sudah otomatis video itu menggunakan informasi elektronik kan? Betul. Itu begitu nanyanya, bukan saksi tahu nggak dia itu melakukannya menggunakan informasi elektronik, bukan begitu, bukan itu yang ditanya. Lihatnya di mana? Di handphone. Pakai apa? YouTube. Oh YouTube itu pakai jaringan internet. Oh iya. Oh yang ada di video itu siapa? Coba lihat, apakah betul terdakwa? Coba perhatikan. Oh betul. Oh berarti terdakwa pada saat itu cara pemeriksaannya. Jadi itu yang kita paling menarik buat saya ketika kita memeriksa saksi. Begitu Bang Andi. Ya. Oke Bang, bentar Bang Andi dari tadi ya. Gue dulu nggak boleh bertanya, cuma ditanya. Sedikit aja. Soal tanda tangan ini Bang, soal dakwaan. Ya. Nah, kan dakwaan dia bilang cuma satu ya, Om Bob. Kalau itu saya bisa jawab Om Bob. Yang pertanyaan saya bukan itu. Kalau eksepsi satu orang, Pak siapa? Majelis pengacaranya itu Pak Kamarudin saja. Ya. Itu bisa ya Om Bob ya? Bisa. Bisa kan? Nah, inilah mohon maaf nih Iwan Villa supaya jelas yang tidak perlu itu dikatakan kecuali surat tugas atau surat kuasa kalau dari pengacara. Terima kasih Om Bob. Iya, jadi begini. Di dalam KUHP itu diatur secara formil itu salah satunya adalah ditandatangani oleh jaksa. Jadi jaksa itu kawan-kawan, baik sama seperti penasihat hukum. Jadi kalau penasihat hukum itu di surat kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Boleh sendiri, boleh bersama-sama. Karena dia kolektif kolegial. Jadi bukan harus ke-15 jaksanya tanda tangan. Oh nggak bisa. Itu justru kalau ke-15 hanya bertanda tangan, membingungkan dakwaan itu. Satu saja yang bertanda tangan, yaitu yang bertanggung jawab terhadap dakwaan itu. Siapa jaksanya? Tapi ketika mengikuti persidangan, tim dari kejaksaannya, tim yang dibentuk untuk menyusun tuntutan nantinya, ya boleh hadir, silakan. Diatur dalam KUHP itu. Dan tidak ada diatur dalam KUHP, jaksanya 15 atau berapa jumlah jaksa harus menandatangan sesuai dengan jumlah tanda tangan di dakwaan. Nggak ada itu. Yang diatur itu tanda tangan. Satu saja boleh, sah, ya sah. Begitu. Jaksa itu kan pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang. Itu loh. Sama kayak penyidik. Penyidik kalau BAP, apakah semua satu sprindik itu tanda tangan di BAP itu? Enggak, yang penyidik yang memeriksa saja yang menandatangan di BAP. Sahnya BAP ditandatangani. Apa semua penyidik itu yang ditunjuk dalam berdasarkan sprindik ada 7 orang penyidik, tetapi dalam BAP cuma 1 penyidik yang menandatangan. Oh, ketawain kita nanti kawan. Begitu. Oke, jelas itu ya. Bang Andi. Ustadz unggul ya. Ayo silakan, Pak Benar. Ya, saya terkesima juga ini dengan tulang aku Bang Bob sebelum ini, bukan hanya Bang Andi. Nah, saya tanya begini, mumpung ada ahlinya dan mumpung bersedia ada waktu ya. Bisakah penolakan eksepsi, artinya eksepsi itu, bisakah keputusan penolakan eksepsi itu dibawa oleh PH ke tingkat peradilan yang lebih tinggi untuk untuk diuji lagi gitu? Kira-kira bagaimana? Boleh mengajukan upaya hukum terhadap eksepsi, tapi itu nanti pada saat bersamaan dengan banding.
pada saat pokok perkara selesai diperiksa. Gitu. Jadi nanti pada saat banding, kita buat memori bandingnya. Di dalam memori banding itu banding terhadap putusan salah juga, boleh. Tapi setelah pokok perkaranya selesai diputuskan. Begitu, Amang Guru. Satu lagi bisa Bang Bob? Siap. Bisakah keputusan setelah itu berbunyi menerima sebagian, menolak sebagian eksepsi dengan amar JPU melanjutkan proses peradilan? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena begini, kalau eksepsi diterima, berarti gendangnya dua. Dakwaan batal, pengadilan tidak berhak memeriksa perkara. Kalau dakwaan batal, berarti perkara stop, nggak dilanjutkan pemeriksaannya. Karena dakwaannya saja sudah batal, tidak memenuhi syarat formil dan material atau material. Begitu. Jadi kalau putusan setelah dipidana itu tidak bisa menerima sebagian. Menerima, apa yang diterima, pengadilan tidak berwenang. Berarti pengadilannya yang mana? Gitu. Nggak tahu, dakwaan batal. Berarti kalau batal, tidak dilanjutkan pemeriksaan. Kemudian berarti apa? Diulang dari awal, diperbaiki dakwaannya. Begitu. Ya, terima kasih, tulang. Siap. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, sangat luar biasa ya penjelasan dari kedua orang praktisi hukum yang tentunya mereka memang sangat paham bagaimana langkah serta prosedur hukum yang sedang berjalan kepada si Kosman bin Sunet dalam hal penistaan agama ya. Dan apa yang kita dapat di sini tentunya bisa menambah ilmu pengetahuan kita khususnya di bidang hukum, dan sekaligus bisa memberikan gambaran kepada kita semua perbedaan antara kasus si KC dengan Ustadz Yahya Waloni ya. Walaupun keduanya sama-sama dikenakan pasal penistaan agama, namun tentunya kalau dilihat dari cara serta proses kedua orang tersebut sangatlah jauh berbeda ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.